Di tahun pertama era Heavenly Sage, Jivan diperintahkan untuk melenyapkan Demon Emperor Mouya. Dan mereka berdua pun di sini pun sedang terjadi sebuah pertarungan. Laki-laki ini bernama Jivan, seorang Heavenly Sage dari pengadilan ilahi Xuantian. Kultivasinya telah mencapai alam dewa. Mempertimbangkan bahwa kau adalah orang yang penting, akan kuakhiri hidupmu dengan sangat cepat, kata Jivan. Orang ini pun yang mendengar itu, dia pun berkata, dasar anjing munafik, pengadilan surgawi. Di sini Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah teknik kekuatannya. Dia berkata, para demon yang mengancam dunia, manusia mereka semua harus dibunuh. Dan serangan Jivan itu pun berhasil mengenai tepat sasaran. Dia pun yang terkena serangan Jivan, dia pun berkata, jika ada kehidupan berikutnya, akan kupastikan kau akan mati dengan sangat mengerikan. Jivan pun dan mendengarkan itu, dia pun berkata, sialan, kenapa pagoda sihir bergetar ya? Ketika segel rusak, para demon akan kabur ke dunia manusia. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jivan pun di sini pun terus berfokus. Dia berpikir tidak ada pilihan lain selain menggunakan energi spiritualku untuk menstabilkan pagoda sihir. Dan dia pun di sini pun telah berfokus untuk menyegel itu supaya itu pun tidak bergetar. Dan seketika itu beberapa orang pun datang, itu pun sekelompok orang. Mereka pun berkata Jivan, dan dia pun langsung menoleh. Jivan pun berkata, Chongsheng, Shenjun, kenapa kau di sini? Dia pun menjawab, Jivan, berani sekali ya kau. Aku memerintahkanmu untuk melenyapkan para demon, tapi kenapa kau malahan bekerja sama dengan mereka untuk menjadi Demon Emperor yang baru? Dia adalah Chongsheng Shenzun, anggota pengadilan ilahi Xuantian. Kultivasinya juga berada di alam dewa. Jivan pun di sini pun menjelaskan, dia pun berkata, apa yang kau bicarakan? Aku tidak pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Bagaimana mungkin aku bekerja sama dengan para demon? Bagaimana mungkin aku menjadi Demon Emperor yang baru? Jun pun di sini pun berkata, kau telah dikelilingi oleh Demon Ki, dan energi spiritualmu telah terhubung dengan refleks ras demon, dan kau masih berani sekali untuk menyangkal. Semua kultivator telah berkumpul di sini. Hari ini kita akan melenyapkanmu. Heavenly Sage telah meninggalkan kedewaannya untuk menjadi kultivator jahat dan mengancam kemanusiaan. Dia akan diadili atas kejahatannya. Jivan pun yang mendengarkan itu pun dia pun kaget. Dan mereka pun bersama-sama untuk menyerang Jivan. Mereka pun berkata, bunuh dia, mati kau demon. Bunuh para pengkhianat yang mengkhianati pengadilan ilahi. Jivan pun di sini pun dia pun bertahan. Dia pun ingin berfokus untuk mempertahankan dirinya. Mereka pun di sini pun terkena serangan dari ombak milik Jivan. Tiba-tiba pedang itu pun berkata, pedang pembunuh demon. Dan pedang itu pun langsung menancap ke arah tubuh Jivan. Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah teknik. Jivan berkata, aku selalu loyal selama hidupku, tapi aku harus jatuh sampai ke tahap ini. Jivan, sungguh hidup yang menyedihkan yang kau miliki. Dan dia pun terus bertahan setelah pedang itu pun tertusuk ke arah sebuah tekniknya. Dan tidak lama pedang itu pun berhasil menebus tubuh milik Jivan. Jivan pun berkata, bahkan jika aku harus meledakkan diriku sendiri, aku akan membawa kalian mati bersamaku. Lucu ya, kenapa kau bicara akan meledakkan dirimu sendiri? Dia pun di sini pun langsung bertubi-tubi diserang oleh komplotan dari mereka. Mereka adalah pengadilan surgawi. Di sini pun Jivan pun telah terkena serangan itu. Dia pun langsung berpikir, kamu kenapa kau di sini? Jivan berhenti melawan dan matilah. Seketika itu ketika Jivan terbangun, dia pun telah hidup lagi. Dan ketika itu kalung itu pun langsung bersinar. Dia pun langsung seperti ditarik ke dunia yang berbeda. Ketika itu Jivan pun sadar, dia pun berkata, apa ya yang telah terjadi? Kenapa aku keluar dari tunggu jiwa? Dia pun sadar apa? Dia pun ingat. Ketika dia sadar, dia pun ingat kejadian sebelumnya. Dia pun diserang habis-habisan karena dia pun telah dituduh bersekongkol dengan demon. Jivan pun berkata, jadi aku seorang Heavenly Sage, dewa perang dari pengadilan ilahi. Tapi apa ya yang telah terjadi denganku? Aku tidak bisa mengingatnya lagi
Karena di sini ingatan dari Jivan pun sebagian telah dihancurkan. Dan dia melihat keadaan situasi itu sekarang. Dia pun berkata, dan kenapa sekarang semuanya tampak berbeda? Dan aku hanya berada di tingkat pertama dalam alam pembentukan pondasi. Kekuatan spiritual ini takutnya akan menghilang hanya dengan satu hembusan angin saja. Dia pun langsung menengok ke arah atas dan dia pun melihat ke bawah. Itu adalah tikus pemakan tanah, demonic beast kuno yang hidup berkelompok pada tingkat pertama alam pembentukan pondasi. Bisa dikatakan mudah menghancurkan kultivator yang berada dalam alam transformasi jiwa dengan serangan berkelompok. Dia pun di sini pun berkumpul untuk menyerang ke arah Jivan, dan hewan-hewan pun di sini pun semuanya pun telah berkumpul. Jivan pun di sini pun langsung melompat. Dia pun melihat pemandangan yang tidak biasa. Jivan pun berkata, bagaimana bisa tikus pemakan tanah yang memiliki kecerdasan spiritual tidak takut padaku sama sekali. Dengan kekuatanku yang sekarang, aku takut ini akan menjadi sedikit sulit. Tikus ini pun bersatu untuk menyerang ke arah Jivan, dan di sini Jivan pun tidak tinggal begitu saja. Dia pun di sini pun juga mengeluarkan sebuah kekuatannya. Kekuatan Jivan itu pun berhasil untuk menyerang ke arah tikus itu, dan tikus itu pun langsung berpencar, terpontang-panting karena serangan Jivan. Jivan pun berkata, ini terlalu lemah, dan tikus itu pun marah ketika Jivan pun menyerang mereka. Dan tikus itu pun masih banyak sekali untuk menyerang ke arah Jivan. Jivan pun berkata, sungguh ya keras kepala sekali, dasar kalian bodoh. Tikus itu pun langsung dibakar oleh kekuatan Jivan, dan satu tikus itu pun langsung diangkat oleh Jivan. Jivan berkata, kita butuh mencari binatang spirit yang bisa berbicara bahasa manusia untuk mengerti mereka. Tiba-tiba kalung milik Jivan pun tiba-tiba bersinar. Aneh ya, kenapa spiritnya masih belum terbangun, kata Jivan. Jivan pun berkata, aku harus mencari tahu keadaan dunia yang sekarang. Mungkin nanti aku bisa mengingat ingatanku yang telah hilang. Jivan pun terus berkata, ada apa ini ya? Kenapa kalung itu pun terus menyala-nyala? Apa yang telah terjadi? Apakah ini tertarik oleh seseorang atau sesuatu? Kalung itu pun langsung mengarahkan ke arah perempuan itu, dan tiba-tiba seseorang perempuan pun telah terjatuh. Dan tiba-tiba wanita itu pun diserang oleh sebuah monster. Dia adalah Macaku, tiger mata, pada tingkat ke-6 alat pembentukan pondasi, yang licik, mudah marah, dan juga agresif. Dan perempuan itu berkata, Xiaoyu, kau bukan tandingannya. Jivan pun yang melihat itu, dia pun berkata, sepertinya Tungku jiwa bereaksi pada anak muda ini ya. Dan di sini perempuan ini pun langsung mengeluarkan sebuah pedang. Itu pun langsung terbentuk sebuah kekuatan yang melingkari ke arah monster Macaku itu. Jivan pun yang melihat itu pun berkata, Macaku tiga mata ini seharusnya memiliki kecerdasan spiritual, bukan? Dan di sini mereka pun telah bertarung untuk mengalahkan Macaku. Laki-laki ini pun berusaha untuk menyerang Macaku. Dia berkata, kau sampah, berani sekali ya kau menyerang kakakku. Macaku itu pun langsung marah ketika mereka mengikat Macaku dengan kekuatan pedang milik perempuan tadi. Kakak perempuannya pun berkata, Xiaoyu, kau tidak apa-apa kan? Dia pun berkata, ini rawa 9 gagak. Ini bisa melelehkan tulang dan melap jiwamu. Kita tidak bisa mundur lebih jauh. Xiaoyu, kau pergi duluan. Aku akan melindungimu. Aku tidak bisa meninggalkanmu, kak, kata Xiaoyu. Di sini kalungnya pun langsung beraksi, dan perempuan itu pun melihatnya. Di sini dia pun langsung turun. Dia pun ingin berusaha menyelamatkan dua orang itu. Dia pun menoleh ke arah belakang. Dia berkata, apakah Tungku jiwa ingin melindungi gadis ini? Maka mereka harus kutolong ya. Jivan pun berkata, kalian pergilah duluan. Yang mulia ini akan bermain dengan monyet kecil ini. Dia pun langsung berusaha untuk menyerang Jivan, dan di sini Jivan pun langsung menghalang dengan serangan milik Jivan dan kekuatannya. Dua orang ini pun berusaha untuk berlari dan melarikan diri. Jivan berkata, kemarilah dan hiburlah aku monyet kecil. Macaku ini pun langsung dia pun melalui ke arah atas karena serangan milik Jivan. Dan itu pun dia membuat satu perisai untuk melindungi dirinya. Jivan berpikir, Macaku tiga mata, licik dan juga mudah marah, punya tubuh yang kuat dan tak terkalahkan dari pedang dan juga tombak. Jivan langsung mengeluarkan kekuatan dan menyerang secara dekat. Ia berkata, ini hanya base pada tingkat ke-6 dari pembentukan fondasi, dan bahkan setelah menyerangnya dengan tebasan yang sangat kuat, aku hanya bisa membuat goresan kecil di tangannya. Tidak, tunggu. Dia itu...
Meskipun monyet ini kuat dengan pertahanannya, dia sangat hati-hati dan dahinya. Jadi mata ketiga pasti kelemahannya kan? Jivan pun di sini pun sudah menyadari kelemahan dari Macaku, dan dia pun langsung menyerang dengan sangat cepat dengan jarak yang sangat dekat. Jivan pun berkata, kecuali kau berubah ya ke tubuh aslimu dan menggunakan kekuatan penuhmu, kau tidak akan bisa melukaiku, monyet bodoh, selamanya tetap bodoh. Dua orang ini pun mulai pertarungan Jivan melawan Macaku. Xiao Yu pun berkata, bukannya dia memperburuk keadaannya dengan membuatnya sangat marah. Kakaknya pun menjawab, dia mencoba memancing monyet untuk berubah ke bentuk aslinya. Meskipun dia akan lebih kuat, tapi kekuatannya juga akan berkurang. Dia pasti punya cara untuk mengalahkannya. Dan tiba-tiba Macaku pun langsung berubah dan kekuatannya pun sangat-sangat meningkat. Dan ini adalah sebuah kesempatan Jivan untuk mengeluarkan sebuah teknik dan langsung mengalahkan Macaku itu. Jivan berkata, tapi kurasa jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, mungkin akan membuatku kesulitan ya. Monyet kecil, kau jangan takut, tinggal bersedia jawab pertanyaanku dan aku akan mengampunimu. Jivan pun bertanya, sekarang beritahu aku, sekarang tahun apa? Kau bodoh ya, monyet kau aja bicara, kata Xian Yu. Xian Yu pun di sini pun tersenyum melihat perkataan dari Jivan. Kakaknya pun berkata, ini apa yang telah terjadi? Apa dia berbicara dengan bes itu? Xiao Yu pun berkata, aku rasa dia adalah seorang master. Kudengar mereka cukup kuat untuk bisa berbicara dengan para bes. Di sini Jin Yu langsung mendekat ke arah Macaku. Dia berkata, oi monyet kecil, kenapa kau malah pingsan? Dan monyet kecil itu pun berubah. Dia pun menjadi sebuah monyet yang sangat kecil. Sepertinya dia memiliki pencerahan spiritual, tapi tidak bisa berbicara. Perempuan ini pun berkata, penyelamat, bes ini memiliki kemampuan dan mental yang sangat rendah. Jika ada sesuatu yang penyelamat ingin tahu, tolong beritahu kami. Mungkin kita berdua bisa memberitahu sesuatu. Di sini Jivan pun langsung menoleh ke arah belakang. Dia pun berkata, Nona, bajumu akan segera terbuka loh. Dan tiba-tiba itu pun langsung robek. Xian Yu pun berkata, aku dengar penyelamat bertanya, tahun apa sekarang? Dari yang aku tahu, sekarang tahun ke-123 kalender baru. Jivan pun berkata, tahun ke-123 kalender baru. Berapa lama itu? Dari tahun ke-7 Jiu Huang. Xian Yu pun berkata, kalau soal itu ya, itu mungkin sekitar 1000 tahun ya kira-kira. Jivan pun berpikir 1000 tahun, apa yang telah terjadi padaku 1000 tahun yang lalu ya, dan aku pun telah kembali ke sini. Di sini Xiao Yu pun berkata, penyelamat, apakah berasal dari situ? Jivan pun menjawabnya, tidak, bukan, hanya saja tidak ada banyak yang sebaya denganku di pegunungan dan aku hanya mendengar dari para tetua yang berbicara tentang tahun Jiu Huang hampir setiap tahun. Dia pun tertawa, bodohnya aku, penyelamat terasa muda. Bagaimana mungkin kau berusia lebih dari 1000 tahun? Kau tidak harus kan selalu memanggilku dengan kata-kata penyelamat. Panggil saja aku Jivan. Xiao Yu pun berkata, saudara Ji, namaku adalah Ling Yu, dan ini adalah kakakku Bing Xiu. Ya, panggil aku Xiao Yu. Kita berdua datang ke sini untuk mencari rumput ular hitam ini. Rumput ular hitam ya? Iya, kita diserang oleh Macaku 3 mata saat mencoba mengambil benda itu loh. Dan kakaknya pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya untuk mengambil itu, tetapi dia pun langsung berkata, ayo kita coba. Apa kita bisa ya menggunakan perahu spirit untuk mendapatkan rumput? Dia pun langsung mengeluarkan sebuah perahu dan itu pun langsung berbentuk ukuran besar. Dia berkata, Xiao Yu, hati-hati, kata kakaknya. Perahu itu pun langsung lunak dan itu pun meleleh. Jivan pun tersenyum, dia pun berkata, mereka terlihat seperti anak-anak yang sangat baik ya. Di sini Jivan pun langsung melangkah melewati kolam yang sangat berbahaya. Mereka pun berkata, saudara Ji, kau kenapa sih? Kau ngapain cuy? Dan di sini Jivan pun langsung mengambil rumput roh hitam. Di sini pun Jivan pun berhasil mengambilnya. Dan di sini Xiao pun berpikir, meskipun orang ini berpakaian kasar, tapi dia memiliki kekuatan yang hebat ya. Siapa dia sebenarnya? Jivan pun langsung kembali. Xiao Yu pun berkata, saudara Ji, kau sangat hebat ya. Kau bahkan bisa berjalan dengan mudah dirawat ulang. Dan itu penghisap jiwa loh. Jivan pun berkata, kau saja yang terlalu lemah. Terlalu lemah untuk mengambil rumput ular hitam dari rawat tulang dan penghisap jiwa. Hei, kau jangan keterlaluan ya.
kakakku dan juga aku sudah menjadi ahli di antara generasi muda sekte kami loh. Jivan pun mendengarkan itu, dia pun menjawab, begitukah? Dari yang kulihat, kalian terlalu sembrono ya. Tapi tidak disangka generasi klan dan keluarga sekarang telah jatuh sejauh ini. Xiao pun berkata tidak ada yang berbeda antara tempat ini dan yang lainnya, semuanya memiliki kepadatan energi spiritual yang sama. Bagaimana kau tidak mengetahui hal yang umum seperti itu, saudara Ji? Jivan pun menjawabnya, dan kalung itu pun langsung, lah kenapa ya dia bereaksi? Apa yang ada di tangan gadis ini? Xiao Yu pun berkata, aku tahu saudara Ji pasti legendari Violet Heavenly, Taoist kan, yang baru saja keluar melihat dunia, jadi tidak tahu apapun. Jivan pun menjawabnya, saudara kecil benar, kau ternyata tahu banyak ya. Ini identitas yang bagus, jika tidak akan sulit untuk menjelaskan asalku. Xiao Yu pun berkata, saudara Ji, kenapa kau tidak ikut dengan kami ke rumah kami? Kau telah menyelamatkan hidup kami, biarkan kami untuk berterima kasih. Ya baiklah, maka aku akan merepotkanmu, kata Jivan. Dia berpikir, ya itu peluang bagus untuk mencari tahu apa yang terjadi di kantong gadis itu dan kenapa tungku jiwaku tertarik dengan itu ya. Sementara itu tepatnya di kediaman Ling, mereka pun berkata, saudara kita telah kembali. Dan laki-laki ini dia adalah Ling Feng, tingkat ke-7 pembentukan pondasi tunangan Bingshu. Di sini Xiao Ji dan juga Bingshu pun telah kembali, ditambah Jivan pun telah ikut dengan mereka. Orang ini pun berkata, Shu'er, kau akhirnya kembali ya, kau pasti lelah setelah bekerja keras. Apa tidak terjadi apa-apa? Kau tidak terluka kan? Xiao pun berkata, tidak, aku tidak apa-apa. Dan di sini Jivan pun melihat, dia pun menganalisis mereka, fondasi establishment level kelima, level 7, level 2, bahkan fondasi establishment base level. Dia berkata, tingkat tertinggi di antara mereka hanya berada di tingkat ke-7, pembentukan pondasi. Dan garis Bingshu itu sepertinya dia yang terbaik di antara sebayanya. Tunangannya pun berkata, Shu'er, kemarin ayahku memberikan pesan untuk mencari dokter terkenal yang bisa meredakan kondisi Patriark. Ya, terima kasih bantuannya, tapi racun api bukan sesuatu yang bisa diobati oleh dokter terkenal. Jivan pun mendengarkan perkataan itu, dia berpikir, racun api, apakah Patriark mereka bertarung melawan demon? Kelihatannya mereka tidak tahu banyak mengenai itu ya. Di sini Jivan pun berkata, racun api bisa disembuhkan dengan gingseng naga, pesona ungu sebagai obat, dan kemudian gunakan energi spiritual untuk menyalurkan ke saluran tubuh. Gingseng naga, pesona ungu sangat mahal, tapi aku yakin keluarga Nona Bing mampu, kata Jivan. Dia pun di sini pun berpikir, Bing Shu'er yang selalu dingin terhadapku. Dia pun tertawa dan memegang tangannya. Dia berkata, sungguh ya, aku sangat bersyukur. Di sini laki-laki ini pun langsung memotong. Dia berkata, dan kau itu siapa? Xiao Yu pun di sini pun langsung berkata, memperkenalkan Jivan. Saudara Ji adalah Taoist. Jangan katakan ramuan dewa. Dia bahkan pernah melihat immortal. Dia seorang Taoist yang terlihat seperti pengemis bagiku ya. Oh maaf ya atas kelancangan Taoist Ji. Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya dan itu pun langsung sungguh-sungguh sangat mengerikan. Di sini tangannya pun langsung terluka karena menyentuh tubuh dari Jivan. Dia mampu membelokkan Kiku dengan mudah. Orang ini tidak boleh tinggal di sini. Laki-laki ini pun berkata, Shu, aku ingat bahwa lembah Heaven penuh dengan ramuan. Mungkin kita bisa mencari keberuntungan di sana. Ya itu mungkin untuk mencarinya di sana, tapi kedengarannya saudara Ji sangat familiar kan dengan ramuan obat, ikutlah dengan kami sehingga ayah angkat bisa sembuh dengan sangat cepat. Jivan pun berpikir sepertinya orang ini merencanakan sesuatu ya. Itu tidak masalah untukku. Aku hanya butuh tinggal dengan Shu'er sampai aku tahu apa yang berada di dalam kantungnya. Dia pun menjawabnya, baiklah, aku akan ikut dengan kalian. Shu pun berkata, terima kasih banyak. Ketika aku mendapatkan ramuannya, aku pasti akan membalasnya. Dia berpikir dia pemberani, berpengetahuan dan suka menolong. Aku harus meminta lebih banyak nasihat padanya selagi aku bersamanya. Dia pun langsung dirangkul oleh Xiao Yu. Dia berkata, saudara Ji, ayo pergi, aku akan membawamu untuk berganti pakaian. Dan sekarang di 3 hari kemudian, Jivan pun di sini pun sedang berkonsentrasi. Dia pun berkata, aku hanya 1 langkah lagi untuk menerobos ke puncak tingkat kedua pembentukan pondasi.
Dan tiba-tiba ada yang mengetok dari pintu. Dia pun berkata, "Iya, masuklah." Perempuan ini pun berkata, "Saudara Ji, ini adalah kertas dan kuas yang telah kau minta." "Ya baiklah, terima kasih." Di sini Ji pun langsung menuliskan sebuah mantra. "Dengan kekuatanku yang sekarang, harusnya aku punya cara kan untuk melindungi diriku sendiri." Dan ketika dia berhasil menulis itu, tiba-tiba kertas itu pun langsung mengalirkan sebuah kekuatan dan itu pun berterbangan. Dia berkata, "Sayangnya, aku tidak cukup kuat untuk hanya bisa menggambar mantra talisman tingkat menengah, tapi aku tidak yakin ya seberapa kuat ini." Dan tiba-tiba di sini dia pun mengetes kekuatan kertas itu dan itu pun berhasil merusak atap dari kediaman Xiao Yu. Tunggu dulu nih, sebelum kita lanjut lagi kalau ceritanya di sini, gue bakal ngasih tahu ke kalian informasi yang penting. Apanya kira-kira? Apalagi kalau bukan New Grand Sentul Resort dan Hotel. Nah, bagi kalian yang belum tahu, New Grand Sentul Resort dan Hotel itu berada di lokasi Sentul, tepatnya di dekat di belakang Sirkuit Sentul. Tempat ini cocok banget untuk kalian yang suka staycation atau yang butuh healing-healing. Tempat ini juga cocok untuk kalian yang suka gathering kantor. Dan juga ada aula yang luas banget cuy. Untuk fasilitas yang nggak mengecewakan sama sekali, di sini juga super lengkap karena ada musola, kolam berenang, taman, dan parkiran yang super luas. Dan masih banyak lagi fasilitas yang lainnya. Bagi kalian yang penasaran atau ingin booking, itu caranya gampang banget. Kalian tinggal buka aja Instagramnya New Grand Sentul _resort. Nah, kalian tinggal booking aja kalau kalian serius. Atau kalau kalian ingin cari tahu dulu, kalian buka aja Instagramnya tuh. Kalian scroll foto-fotonya tuh bagus banget. Dan gak kalah penting, tempat ini tuh udah direkomendasiin banyak artis. Tempat ini suka dipakai orang syuting. Oke, tunggu apa lagi? Langsung aja ke Instagramnya. Untuk lebih jelas lagi nanti kita cantumin ya di deskripsi di video ini. Skuy, kita lanjut lagi ke video kita. Sementara itu, keesokan harinya mereka pun telah melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan sebuah kapal. Shu'er pun berkata, "Coba kau tengok, saudara Ji, kita hampir saja tiba di lembah Liven." Di sini, tunangannya pun berpikir, "Berani sekali ya kamu dekat dengan Shu'erku, maka bersiaplah untuk wajar." Jivan pun di sini pun merasakan sesuatu. Dia pun berpikir, mencoba menyerangku secara diam-diam ya. Ya, kau sungguh manis. Dan ketika mereka pun telah tiba di sini, Jivan pun langsung menghindar mendekat ke arah Xiao Yu. Dan ketika itulah, sepertinya Tuan Modaling ingin menjadi yang pertama kan ke daratan, maka tolong pimpin jalannya, kita akan ikut dengan Anda. Dan tiba-tiba dia pun langsung terjatuh. Jivan pun berkata, "Oh, coba kau tengok, sepertinya tuan muda kita jatuh terlalu keras ya." Di sini Ling Feng pun berkata, "Aku baik-baik saja, tapi kusarankan saudara Ji untuk berhati-hati. Ini akan menjadi sangat sulit untukmu saat kita memasuki lembah lebih dalam. Kehilangan nyawa di sini sangat umum ya." Li Feng pun berpikir, "Akan kubiarkan kau kali ini. Lagian kau tidak akan hidup lebih lama lagi." Di sini pun mereka pun secara bersama-sama melakukan perjalanan. Hutan itu pun dipenuhi dengan binatang. Dan tiba-tiba burung itu pun langsung menyerang. Dia adalah burung Guhao, tingkat kelima pembentukan pondasi. Pertahanannya sangatlah kuat. Dia pun langsung menarik salah satu di antara mereka. Dia pun berteriak, "Oh, tolong." Dan di sini Li Feng pun berkata, "Saudara Jivan, sebagai seorang Taoisme, kau harusnya tidak diam begitu saja kan? Li Feng ini sungguh ya, beneran ingin membuatku terbunuh." Jivan pun berkata, "Pertahanan burungku hampir tidak bisa tembus, jadi bertarung akan menyia-nyiakan energi. Kenapa tidak tuan muda saja yang membantu? Kau alihkan dia selagi aku menolongnya. Kau ini sampah kali ya." Di sini Shu'er pun berkata, "Dia mengambil murid dari klanku. Ini adalah tanggung jawabku. Kita akan mengurusnya. Tidak ada alasan untuk mengganggu saudara Ji." Shu'er pun berkata kepada adiknya, "Kau mundurlah, dan aku juga meminta saudara Ji untuk menjaga adikku. Ling Feng, ayo ikut denganku." Ling Feng pun berkata, "Apa? Aku? Tidak. Kenapa aku yang harus pergi dan membahayakan diri sendiri untuk murid yang bukan siapa-siapa?" "Shu'er, sepertinya aku terluka ya saat jatuh dari perahu dan sekarang." "Allah, bacot mulai ya, dasar pengecut." "Ya, maka kau diamlah di sini." Dia pun langsung menghampiri si burung itu untuk menyelamatkan klannya. Dia pun di sini pun langsung menebaskan pedangnya mengarahkan ke burung Gao. Dan tiba-tiba murid dari sekte itu pun terjatuh dan langsung ditangkap oleh Shu'er.
Dan tiba-tiba di sini burung itu pun ingin menyerang ke arah Shu'er. Dan di sini adiknya pun berteriak, "Kakak, awas!" Dan ketika itu burung gaul itu pun langsung menyerang ke arah Xiao Bei Shu'er. Di sini pun dia pun langsung membuat satu perisai yang kekuatannya pun berskala kecil. Dan ketika itu Jivan pun langsung membantu Shu'er. Dia pun menambah sebuah perisai itu sehingga burung gaul itu pun terpelanting terdorong mundur. Di sini Xiao Bei Shu'er pun berkata, "Lah, terima kasih ya." Jivan pun langsung menjawabnya, "Menjauhlah dan lindungi dirimu sendiri. Base ini baru saja akan mulai." Dan ketika Gao itu pun sangat marah karena diserang oleh mereka berdua. Dan di sini pun burung Gao itu pun langsung menjadi sangat ganas. Dia pun langsung menyerang ke arah Jivan. Jivan pun berkata, "Seekor base yang menyakiti manusia tidak boleh dibiarkan hidup." Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Itu pun langsung membentuk suatu pedang dari kekuatannya. Dan kekuatan Jivan pun langsung menyerang ke arah burung Gao itu. Orang-orang pun berpikir, bagaimana mungkin kekuatan ini jelas teknik tingkat bumi atas. Dan seketika burung itu pun berhasil dimusnahkan ketika Jivan pun melemparkan sebuah jimat. Mereka pun yang melihat itu, mereka pun berkata, "Ini sangat-sangat mustahil kan?" Jivan berkata, "Burung Gao penuh dengan harta, jadi carilah." Lah, apakah burung itu telah mati? Dia berpikir, tidak mungkin, bahkan jika itu teknik bumi dan kekuatan itu, dia tidak mungkin kan bisa membunuh burung Gao. Dia jelas punya harta bagus yang dimiliki, jadi aku harus mencari cara untuk mendapatkannya lebih dulu ya. Xiao Bei Shu'er pun berkata, "Terima kasih saudara Ji telah menyelamatkanku lagi." Dia pun menjawabnya, "Tidak masalah." Dan di sini Li Feng pun berkata, "Shu'er, apa kau terluka? Apa kau butuh obat?" Allah, bacot mulai ya. Di sini pun pengawalan pun berkata, "Nona, ada apa?" Dan dia pun langsung menunjukkan sebuah box. Dia berkata, "Kita menemukan ini di dalam kantung burung Gao." Itu adalah tanduk naga kan? Di sini Li Feng pun langsung berpikir, aku harus mendapatkan harta ini. Ini adalah harta yang luar biasa. Dia pun berkata, "Kenapa kau tidak menyerahkannya kepadaku? Lebih aman kan jika menyerahkannya ke klan ketika kita telah kembali." Xiao Yu pun berkata kepada kakaknya, "Kakak, kurasa kita harus mencari tempat untuk beristirahat." Xiao Yu pun terus berkata, "Kakak, kau terlihat sangat pucat. Apakah kau yakin kau itu tidak terluka ya?" Xiao pun berkata, "Aku baik-baik saja. Ayo kita lanjutkan untuk berjalan." Xiao Bei Shu'er pun langsung dirangkul oleh Jivan. Dia pun berkata, "Shu'er, hati-hatilah." Dan ketika itu Jivan pun menyadari kalau Shu'er dia pun telah terluka. Gadis ini terluka parah, tapi dia masih cukup kuat untuk menahannya. Xiao Yu pun berkata, "Apa yang harus kita lakukan, saudara Ji?" Jivan pun berkata, "Pertama-tama, ayo kita cari tempat untuk menyembuhkan luka Shu'er." Di sini, Li Feng pun berkata, "Saudara Ji, serahkan kepadaku Shu'er itu, dia kan tunanganku." Allah, bacot mulai ya. Kau itu kan seorang pengecut. Lukanya itu sangat parah, kita tidak punya waktu untuk berbasa-basi. Di sini, Tuan Muda Li Feng pun sangat merasa kesal. Seseorang pun berkata kepada Li Feng, "Kelihatannya Tuan Muda Feng tidak dalam mood yang baik ya, tapi jangan khawatir, aku punya solusinya." Dia pun langsung memberikan sebuah ramuan, serbuk tangkai anggrek. Ini bagus untuk menarik spirit base. Dia pun punya rencana untuk membunuh Jivan. Dalam hitungan detik, dia akan mati, bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Aku tidak akan menggunakan cara seperti itu, walaupun aku tidak berhubungan baik dengan saudara Ji, kata Ling Fang. Orang ini pun berkata, ya, tentu saja, tapi aku ingin Anda menyimpannya untuk mencegahku tidak sengaja menaburkannya. Sementara di otaknya pun berpikir, Jivan, kau akan mati kali ini. Ling Feng pun berkata, "Ya baiklah, ini akan lebih aman jika kau memberikan ini kepadaku. Botol bubuk obat tikus ini juga untukmu. Ini adalah sesuatu yang spirit base akan hindari jika menciumnya." Di sini Jivan pun berpikir, kalau begitu sage bijaksana ini akan bermain-main denganmu. Dia berkata, "Ini sudah cukup jauh, mari kita beristirahat dulu." Jivan pun berkata kepada Xiao Yu, "Bawakan tanduk naga itu." Ya baiklah, dia pun langsung membuka tanduk naga itu. Dia pun langsung memberikan sebuah cara untuk mengobati Xiao Bei Shu'er. Xiao Yu pun berkata, "Saudara Ji, apa yang harus kita lakukan? Kalau begini hanya ada satu cara," kata Jivan. Dia pun langsung menarik sebuah kekuatan dari mulutnya, dan di sini dia pun langsung memberikan sebuah ciuman mengarahkan Xiao Bei Shu'er. Mereka semua pun yang melihatnya pun, "Apa? Kenapa seperti ini, boy?"
Di sini Ling Feng pun sangat marah. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah pedang kecil. Dia berkata, berani sekali ya binatang sepertimu mengambil kesempatan dari cedera Shu'erku. Akan ku penggal kepala kau. Di sini Jivan pun berkata, kau pergilah, aku akan menolongnya. Omong kosong, kau jelaskan merencanakan sesuatu. Dan tiba-tiba di sini Shu'er pun telah sadar. Suara yang keras, aku takut ini akan menarik perhatian. Dia pun berkata, kenapa kau tidak membiarkan kita melihat obat yang ajaib itu ya? Jivan pun mendengarkan sebuah suara. Dia pun langsung berkata, siapa yang ada di sana? Dan tiba-tiba sekelompok orang pun datang. Dia pun berkata, orang yang suka merampok. Di sini pemimpinnya pun langsung memerintahkan serang bersama dan urus yang paling kuat terlebih dahulu. Kita akan membagi hartanya setelah mendapatkannya. Di sini pun mereka pun langsung bertarung dengan menggunakan pedang. Jivan pun berpikir melihat mereka, siapa sebenarnya orang-orang ini? Mereka terlihat seperti kultivator penyendiri, tapi kerjasama mereka sangat bagus. Aku takut kalau mereka itu bukan satu kelompok. Lin pun di sini pun berkata, aku bertarung melawan musuh di sini, dan dia hanya tenang saja. Akan kukirimkan mereka kepadanya. Ya, waktu yang tepat ya. Di sini Lin pun langsung terdorong mundur. Orang ini pun berkata, anak itu terluka, ayo dapatkan tanduknya. Jivan pun berpikir Shu'er sedang dalam keadaan kritis dalam pemurniannya dan jangan sampai terganggu. Di sini pun Jivan pun dengan sigap dia pun langsung ingin menyerang ke arah perampok itu. Jivan pun berkata kepada Xian Yu, jaga kakakmu dengan baik ya. Di sini satu persatu dari perampok itu pun langsung disingkirkan oleh Jivan. Jivan berkata, ini sudah sangat lama ya, Sage ini bertarung melawan manusia, tapi kalian datang di saat waktu yang sangat tepat. Perampok ini pun berkata, tidak kusangka kaulah yang paling sulit untuk ditangani. Seorang tingkat ketiga pembentukan pondasi kecil. Jivan pun menjawabnya, apa? Kau hanya akan bicara saja. Dia pun di sini pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatannya. Dia pun berkata, jangan sombong ya kau bocil. Dia pun langsung menyerang ke arah Jivan. Jivan pun di sini mengeluarkan sebuah kekuatannya. Dia berkata, sepertinya aku harus meningkatkan kultivasiku. Bahkan aku tidak bisa membentuk tubuh asliku sekarang kan. Mereka pun di sini pun sedang bertarung. Jivan melawan ketua dari perampok ini. Keduanya pun langsung terdorong mundur. Tiba-tiba Xian Yu pun berkata, kakak senior. Mereka pun langsung menoleh ke arah Shu'er. Mereka pun berkata, apa? Dia kenapa? Orang ini pun berkata, orang-orang bodoh. Mereka sudah selesai menyempurnakannya dan masih belum bisa mendapatkannya. Dan dia pun langsung berkata, pergi dan panggil mereka kembali. Ketua perampok ini pun berkata, hei kalian semua mundurlah. Shu'er pun berkata, terima kasih sudah melindungiku. Lin pun langsung pun tersenyum. Dia pun berkata, ahem, sebagai tunanganmu itu adalah kewajiban untuk membuatmu aman kan. Di sini Shu'er pun langsung pipinya pun memerah melihat kejadian. Jivan yang mencium Shu'er. Shu'er pun berkata, terima kasih saudara Ji, karena kau telah menyelamatkanku lagi. Jivan pun berkata, tidak apa-apa, itu bukan masalah. Xian Yu pun berkata, kenapa kakakku sangat malu-malu ya sekarang? Hei kau bocil, diamlah. Jivan pun berkata, situasinya masih belum aman dan lebih baik agar semuanya beristirahat di sini malam ini juga. Sementara itu malam hari mereka pun di sini membuat satu perkemahan. Ling pun di sini pun berlihat buruk kepada Jivan. Dia pun berkata, Jivan, rasakanlah rasanya digigit oleh ratusan bes. Dia pun langsung menaburkan sebuah bubuk ke arah Jivan. Jivan pun di sini pun tersadar. Dia pun tahu kalau Ling pun ingin berencana buruk. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik Law of Wind. Tiba-tiba bubuk itu pun langsung berbalik arah mengarahkan ke tubuh Ling. Ling pun berkata, sial, air, di mana ya air? Di sini para pelayan pun berkata, ini bau apa ya? Ini sangat harum. Ini bau dari serbuk tangkai anggrek kan? Tiba-tiba ratusan binatang buas bes pun datang. Dia pun menghampiri Lin. Orang itu pun yang belanda pun berkata, sangat banyak ya, demonic beast semuanya pun telah terbangun. Brengsek, kurang ajar. Jivan pun berkata, kau sendiri kan yang menarik mereka, maka rasakanlah. Di sini, Jivan pun langsung menarik, dia pun langsung melakukan swipe away. Jivan pun berkata, aku akan mengambil bubuk obat tikus ini darimu kan. Dan sekarang di sini Jivan pun langsung menarik Xian Yu dan juga Shu'er.
Xian Yu pun di sini pun terbangun. Dia pun berkata, apa yang terjadi? Jivan pun menjawabnya, aku akan menunjukkan pertunjukan yang sangat bagus. Kau tengoklah ke arah bawah. Shu'er pun berkata, ini apa? Saudara Ji. Dia pun langsung menaburkan sebuah bubuk ke arah tubuh Shu'er. Jivan pun berkata, bubuk obat tikus ini, harta Ling Feng, ini sangat berguna untukmu kan? Xian Yu pun berkata, kakak, coba kau tengok, begitu banyak demonic base menuju ke tempat di mana kita membuat api kan? Dan sementara itu di pagi hari, Jivan pun berkata terima kasih atas kerja keras Tuan Muda Ling Feng. Li Feng pun berkata, matilah kau dasar sampah. Dia pun menyerang ke arah Jivan. Jivan pun berkata, mati, kurasa kamu ya yang ingin mati kan? Jivan pun berkata, kau juga tahu kan siapa dan apa yang menarik para bes ke sini? Atau kau yang ingin aku menjelaskannya? Kusarankan kau untuk menjaga sikapmu. Dia pun di sini pun ketar-ketir melihat pedangnya pun telah patah oleh sentuhan dari Jivan. Dia berpikir, aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang karena terluka, tapi lain kali aku pastikan akan bisa membunuhmu. Sementara itu sekarang di sini Jivan pun sedang melakukan sebuah kultivasi. Itu adalah alam tungku jiwa surgawi. Jivan pun berkata, aku telah mencapai tingkat ketiga, alam pembentukan fondasi. Energi spiritual sangat tipis di luar, tapi di dalam tungku jiwa surgawi sangat melimpah ya. Dia pun di sini pun berkata, tungku jiwa sudah bersamaku selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah tahu kalau ada segel di dalamnya. Ketika Jivan ingin membuka segel itu, dia pun merasakan energi ini. Dan ketika Jivan ingin membuka segel itu, tiba-tiba dia pun merasakan sebuah energi yang sangat besar. Dia pun berkata, energi ini kan apa? Dan dia pun melihat ke arah itu. Ini apa ya? Apa semua ini? Tiba-tiba energi itu pun langsung masuk ke dalam tubuh Jivan. Jivan pun berkata, elemen bintang surgawi. Jadi aura di dalam tungku jiwa berasal dari potongan elemen bintang surgawi kan? Jika aku menemukan semua elemen bintang surgawi, akankah aku bisa mengembalikan ki spiritualku? Shu'er pun di sini pun mendekat. Dia pun berkata, saudara Ji, ada apa? Aku berlatih teknik yang kau berikan kepada aku kemarin, tapi aku selalu merasa kalau kau tidak bisa mengumpulkan energi spiritualku. Di sini, Jivan pun langsung melihat tubuh dari Shu'er. Dia pun mendeteksi. Jivan pun di sini pun berkata, ada masalah dengan pengedaran ki di tubuhmu. Jadi, menjadi penyebabnya kan? Ki terus mengalir melewati ke sini, tapi kau terus menghindarinya, jadi kau tidak bisa mengumpulkannya. Shu'er pun berkata, saudara Ji, tanganmu. Apa? Itu loh jarimu itu. Oh iya, sorry. Saudara Ji, kenapa kau tidak bisa kembali bersama kami ke klan Hailan setelah kita meninggalkan lembah? Tanya Shu'er. Jivan pun menjawabnya, kenapa kau ingin aku kembali bersamamu? Shu'er pun berkata, saudara Ji, kau tidak tahu kan ayahku dalam keadaan sulit sekarang, dan aku sendirian, jadi tidak berdaya. Jadi aku merasa lebih baik kalau ada kau bersama kami. Ayahmu adalah kepala keluarga. Kenapa keadaanmu sangat sulit ya? Dia pun di sini pun menceritakan. Shu'er pun berkata, itu karena pamanku menginginkan posisi patriark sejak lama, dan sekarang ayahku belum sembuh dari luka seriusnya. Mereka ingin membuat kontrak pernikahan Ling Feng denganku untuk membuat Ling Feng menjadi patriark. Sementara di sini Ling Feng pun mengupingnya. Dia pun berkata, Jivan, kau sialan. Jivan pun berpikir melihat keadaan Shu'er. Dia pun berkata, sepertinya gadis ini sudah tidak waspada padaku kan? Jadi aku bisa bertanya padanya tentang gerakan aneh yang dibuat tungku jiwa ini. Jivan pun berkata, Nona Shu'er, di hari kau menyempurnakan tanduk naga, aku merasakan fluktuasi ki di tubuhmu. Shu'er pun berkata, fluktuasi. Oh, kalau soal itu aku tahu, mungkin karena ini ya. Itu adalah Flora Jet. Ayahku tidak ingin aku memberitahu siapapun tentang ini. Jadi kau harus merahasiakannya, oke? Jivan pun berkata, kau akan lebih berbahaya dengan ini. Jadi aku akan menemanimu kembali ke rumahmu. Jivan pun di sini pun berpikir, Flora Jet pasti ada hubungannya antara itu dan tungku jiwa. Aku harus mencari tahu untuk memilikinya.
Jivan pun berkata, "Shu'er, apakah ada sesuatu yang kau inginkan dariku ketika kita kembali ke klanmu?" Shu'er pun mendengarkan itu pun dia pun menjawabnya, "Kamu nanya." Dia pun berkata, "Aku ingin meminta untuk ikut serta dalam kompetisi klan dan memenangkan tempat pertama." Xianyu pun tiba-tiba datang. Dia pun berkata, "Itu ide yang bagus. Saudara Ju, kamu mungkin tidak tahu kan? Tapi siapapun yang menjadi juara pertama di kompetisi klan Highland akan menjadi tunangan kakakku." Jivan pun mendengar itu. Dia pun menjawabnya, "Bukannya Ling Feng tunanganmu, kenapa butuh kompetisi? Jika kau tidak suka dengannya, aku bisa membantumu berurusan dengannya." Xianyu pun berkata, "Saudara Ji, kakakku itu sangat cantik, dan lagi pula siapapun yang menjadi menantu sekte Highland akan menjadi patriark berikutnya. Ini adalah tawaran yang bagus kan? Jadi katakan saja, iya bagaimana?" Di sini Shu'er pun berkata, "Xianyu, jangan bicara omong kosong lah. Bahkan jika tidak ada Ling Feng, sementara ayahku sakit parah, para paman dan juga bibi yang ingin kekuasaan akan mengambil kesempatan untuk mencoba mengambil alih klan kita kan? Aku ingin mengambil tindakan sebelum terlambat." Jivan pun berkata, "Aku berjanji dan aku tidak akan membiarkan siapapun yang menikahimu ketika kompetisi berakhir. Tapi aku punya syaratnya." "Apa persyaratannya?" "Aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya." Di sini Jivan pun berkata, "Aku sudah mencari Flora Jet ini untuk waktu yang sangat lama. Jika aku menang, bagaimana kalau kau memberikan jet ini sebagai hadiahnya?" Shu'er pun berpikir dan dia pun berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang bisa aku putuskan tanpa izin ayahku. Kita hanya bisa menunggu sampai aku kembali ke klan dan bertanya pada ayahku kan?" "Ya baiklah, tidak usah terlalu terburu-buru. Itu adalah kertas burung bangau transmisi suara klan." "Apa ya? Apakah ada hal yang penting?" kata Shu'er. Dan ketika itu dia pun mendengarnya. Shu'er pun berkata, "Klan telah mengirim pesan bahwa kondisi ayahku telah memburuk dan dia membutuhkan darah dari Red Eyed Payton." Ling Feng pun berkata, "Red Eyed Payton, bukankah itu best penguasa lembah Leven? Bagaimana caranya mengambil darahnya?" "Ya, kalau hanya kita, bagaimana caranya?" Jivan pun berkata, "Red Eyed Payton sangatlah ganas, makhluk yang menakutkan dengan mata merah yang bisa membakar semuanya." Xianyu pun berkata, "Pasti ada caranya untuk menyelesaikan ini kan? Itu seharusnya punya kelemahan. Lagi pula kita punya saudara Ji, Taois yang sangat kuat. Ya, mari kita coba ya," kata Shu'er. Maka Skui kita berangkat untuk mencari Red Eyed Payton. Sementara sekarang mereka pun telah berjalan di hutan berkabut. Mereka pun di sini pun mencari Red Eyed Payton dan tiba-tiba seseorang pun terluka. Dia pun berkata, "Lah, sesuatu membakarku." Jivan pun berkata, "Kabut hitam penuh dengan energi spiritual untuk melawannya. Jadi kurasa para murid ini tidak akan bisa menahannya. Jika kita pergi ke dalam, jadi kenapa kau tidak kembali lebih dahulu? Untuk soal darah, serahkan saja semuanya kepadaku," kata Jivan. Shu'er pun menjawabnya, "Tidak, aku ingin pergi dengan saudara Ji." Ling Feng pun berkata, "Kurasa kita harus mendengar saudara Ji, Shu'er. Kita bahkan belum mencapai tempat Payton dan sudah kesulitan kan? Takutnya kalau kita pergi lebih jauh lagi." Sementara itu pun di otaknya dia pun berpikir, "Memangnya aku mau membahayakan nyawaku apa untuk orang tua yang sudah sekarat?" Xianyu pun berkata, "Kakak, aku akan ikut denganmu juga." Shu'er pun berkata, "Xianyu, bawa saudara kita kembali dulu. Saudara Ji dan aku akan mendapatkan darah ular untuk ayah." Xianyu pun menjawabnya, "Ya baiklah, tapi tolong ya, kalian berdua hati-hati. Ya, kalau soal itu kau tidak usah pikirkan lah. Kau harus kembali dengan selamat," kata Xianyu. Shu'er pun berkata, "Saudara Ji, aku sudah siap." Ji pun menjawabnya, "Skui, kita pergi. Kau akan tahu ketika waktunya." Dia pun di sini pun melihat ini kan. Dan sampai akhirnya mereka pun sudah sampai di sebuah gua dan di sini itu sudah ada sebuah Red Eyed Payton. Di sini Shu'er pun yang melihat itu pun berkata, "Saudara Ji itu tertidur." Red Eyed Payton itu pun langsung dia pun membuka mulutnya dan menyerang balik ke arah Shu'er. Dia pun berkata, "Sialan." Dan di sini tiba-tiba Ji pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Dia pun berkata, "Shu'er, awas." Dan dia pun langsung membuat satu perisai untuk melindunginya dari serangan Red Eyed Payton.
Jivan pun berkata, kalau begini kita harus lari untuk sementara. Dan di sini tiba-tiba Red Epithet itu pun langsung mengejar ke arah Shu'er dan juga Jivan. Shu'er pun berkata, saudara, ini kesalahanku, jadi aku minta maaf. Jivan pun menjawabnya, aku tidak akan menyalahkanmu untuk seharusnya memberikanmu instruksi dengan sangat jelas. Jivan pun berkata, kau pergi duluan ya, aku akan mengurusnya. Dan dia pun langsung didorong oleh Jivan untuk keluar dari gua ini. Di sini pun Jivan pun sedang berhadapan melawan Red Epithet. Tapi di sini ketika itu tiba-tiba dia pun langsung mengamuk dan di sini Jivan pun langsung menarik Shu'er untuk melarikan diri. Shu'er pun berkata, saudara Ji. Jivan pun berkata, kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Puing-puing itu tidak cukup menjebaknya. Di sini pun Red Epithet pun langsung dia pun menyerang ke arah Jivan dan juga Shu'er. Dia pun langsung mengejar mereka berdua. Jika ini berlanjut, maupun aku atau saudara Ji tidak akan bisa kabur dan untuk bisa melawannya. Shu'er pun berkata, saudara Ji, bantu aku menjebaknya. Aku punya cara untuk berurusan dengannya. Oke, tapi aku hanya bisa menjebaknya beberapa menit saja. Di sini pun Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah jurus bayangan dan dia pun langsung menjadi banyak. Sementara di sini tiba-tiba di sini Shu'er pun sedang menggunakan kekuatannya. Dia pun berkata, bangkitlah. Dan itu pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan yang berskala besar. Kekuatan Shu'er pun langsung menyerang ke arah Red Epithet. Jivan pun berkata, ini bukanlah teknik dari dunia manusia kan? Siapa sebenarnya gadis ini? Apakah kau tidak apa-apa? Tanya Jivan. Aku baik-baik saja, tapi aku sekarang telah kehabisan ki. Bisakah kita pergi mengambil darahnya sekarang? Kata Shu'er. Kau tunggu di sini, aku akan pergi dan mengambilnya. Sekarang Red Epithet itu pun sudah membeku karena jurus dari Shu'er. Dan di sini Jivan pun sedang berusaha untuk mengambil darahnya. Dan tiba-tiba di sini Red Epithet itu pun langsung dia pun berhasil melepaskan dari serangan Shu'er. Jivan pun langsung terdorong mundur. Dan di sini dia pun langsung dengan gercep untuk mundur terlebih dahulu. Tiba-tiba kalungnya pun langsung bersinar. Dan di sini tiba-tiba kalung dari Jivan pun langsung berukuran besar dan itu pun langsung mencapit mulut dari Red Epithet itu. Dan sekarang kalung itu pun kembali ke bentuk semulanya. Di sini Jivan pun berpikir, apakah itu ya? Dia pun berusaha untuk menebaskan moncong dari Red Epithet itu dengan kekuatan pedang serangannya. Red Epithet itu pun berkata, itu adalah tungku jiwa surgawi kan? Maka kurasa kau adalah Heavenly Sage. Mengapa kau bisa mengenalku? Kata Jivan, apa yang kau maksud? Kenapa kau bertingkah seperti orang asing saja? Kurasa itu ketika aku masih ular kecil di pengadilan ilahi. Ketika aku pertama kali melihatmu, kau adalah dewa perang yang terkenal dan sangat hebat. Jivan pun berkata, oke, aku tidak punya banyak waktu atas sanjunganmu. Apakah berasal dari pengadilan ilahi? Ya, tentu saja, Yang Mulia Sage, lihatlah ini. Bukankah ini tanda dewa pengadilan ilahi kita? Jivan pun bertanya, kau seharusnya berusia 1000 tahun jika kau bisa berbicara bahasa manusia. Apakah kau tahu penyebab energi yang tipis di era ini? Ya, kalau soal itu tidak diketahui olehku. Lagi pula, aku telah dibuang ke sini pada saat awal kehidupan spiritualku karena perang besar kan? Perang besar, perang apa? Apa aku terlibat? Yang Mulia Sage, aku tidak tahu. Sungguh aku hanya samar-samar mengingatnya. Pertarungan besar mengambil tempat 1000 tahun lalu. Dan banyak hal yang aku lupakan. Tidak bisa menemukan sesuatu lagi. Di sini Red Epithet pun berkata, oh dewa perang yang hebat, si kecil ini hanya tahu bahwa aku cukup kuat untuk berguna untukmu, tapi masih bisakah kau membawaku di bawah sayapmu? Untuk apa itu, kata Jivan? Aku tidak butuh ya, aku tidak butuh pelayan. Di sini dia pun langsung dan pun berteriak, Master, tolong terima aku. Jika kau tidak menerimaku, aku tidak akan bisa keluar dari lembah ini. Jivan pun berkata, oh akhirnya kau bicara dengan sangat jujur ya. Pergi dan cari beberapa ramuan untuk merawat dia yang terluka dan aku akan mengirimkannya. Ya baiklah Yang Mulia Sage, aku punya banyak ramuan di guaku, kata Red Epithet. Shu'er pun berkata, kau saling mengenal. Sepertinya kau tidak usah khawatir tentang darahnya. Tuanku, apakah ini cukup? Jika tidak, aku akan kembali dan mengambilnya lebih baik lagi. Ya, ini lebih dari cukup kok, kata Jivan.
Shu'er pun berkata, "Saudara Ji, aku tidak bisa meraih punggungku, bisakah kau?" "Ya baiklah, aku akan membantumu," kata Ji-fan. Di sini pun dia pun langsung mengobati Shu'er yang sedang terluka. Red Eye Piton ini pun berkata, "Jadi tuanku, apa keputusanmu? Kau tidak akan menemukan pelayan yang sebaik dan sepatu diriku di dunia manusia ini, kan?" "Ya, karena aku telah kehilangan banyak kekuatanku, ini mungkin berguna untuk menyimpan ular merah ini, kan?" Ji-fan pun berkata, "Baiklah, tapi aku harus membuat kontrak denganmu. Aku tidak percaya kepadamu ya." "Itu mudah, tapi mungkin ada efek sampingnya." Di sini pun dia pun langsung melakukan sebuah kontrak. Dan ketika mereka melakukan sebuah kontrak, kultivasi dari Ji-fan pun terus meningkat. Ji-fan pun berkata, "Tunggu, kenapa tangan kiriku?" Dan sekarang sementara itu mereka pun telah berada di kapal. Di sini Ji-fan pun berkata, "Red Eye Piton, aku tidak bisa menggerakkan tangan kiriku dengan sangat bebas. Apa itu yang kau maksud dengan efek sampingnya?" "Tuan, tolong jangan marah. Kau bilang tidak masalah kan tadi?" Shu'er pun berkata, "Saudara Ji, kita telah sampai. Ya, Skui kita turun." Mereka pun akhirnya telah sampai ke Sekte Highland. Dan mereka pun telah disambut oleh anggota dari Sekte Highland. Mereka pun berkata, "Selamat datang kembali, Nyonya Shu'er. Semua orang di klan sangat baik dan mudah bergaul," kata Shu'er. "Oh, benarkah?" Dan tiba-tiba sesuatu pun datang. Di sini Shu'er pun berkata, "Hati-hati. Itu adalah sebuah burung. Dia pun ingin menyerang ke arah Ji-fan." Burung itu pun berteriak. Ji-fan pun masih berdiri staiko. Di sini tiba-tiba burung itu pun langsung menempel ke arah Ji-fan. Ji-fan berpikir, pengaruh energi spiritual yang tipis terlalu buruk ya, dari yang kukira. Bahkan sekarang elang sayap ungu, langit hanya berada di tingkat 3 alam spirit. Shu'er pun berkata, "Saudara Ji, apakah kalian saling mengenal?" Ji-fan pun berkata, "Ya, aku rasa. Aku penasaran anak muda mana yang bisa menenangkan elang sayap ungu yang langit dengan sangat mudah ya." Sementara dia pun tiba-tiba langsung menyodorkan tangannya untuk mendeteksi tubuh dari Ji-fan. Dia pun berkata, "Mari orang tua ini lihat apa yang kau mampu, nak." Dia berpikir ya, apakah dia mempunyai tubuh bermutasi? Kenapa aku tidak bisa merasakan kultivasinya? Apakah tubuhnya bermutasi dan menarik elang? Dia adalah paman dari Shu'er. Dia bernama Bin Xiaoyi, saudara kedua dari Patriarch Clan Highland. Tingkat pertama elemen Soul. Shu'er pun berkata, "Paman kedua, jangan sakiti saudara Ji. Dia adalah penyelamatku. Bagaimana bisa kau melakukannya?" Dia pun berkata, "Aku hanya mengecek kultivasinya, Shu'er. Kultivasi orang ini terlalu rendah. Rendah dari yang terendah. Jangan dibodohi olehnya." Shu'er pun berkata, "Paman kedua, nampaknya kau salah sangka ya. Saudara Ji adalah kultivator yang hebat. Dia tidak bisa berbohong kepadaku." Dan di sini pamannya pun berpikir, gadis ini sungguh tidak mengetahui apa yang lebih baik dari bajingan ini. Berani ya dia menginjakan kakinya di klan Highland dengan kualifikasi yang rendah. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Tiba-tiba perempuan itu pun melihatnya. Dia berkata, "Shu'er, sepertinya kau sangat peduli pada orang ini. Aku harus menjauhkannya darimu." Dan setelah itu Ji-fan pun berkata, "Aku sekarang pada tingkat ke-6 alam pembentukan pondasi energi bintang surgawi di alam tungku jiwa. Sungguh luar biasa kan?" Orang-orang pun melihat Ji-fan, mereka pun tersepona. "Apa ya yang orang-orang itu bicarakan?" kata Ji-fan. Ular ini pun berkata, "Tuanku, kau bertanya pada orang yang tepat. Aku telah menggunakan Divine Sense dalam beberapa hari dan jelas mendengarkan semuanya di sekitar sini. Semua orang di klan ini berbicara mengenai hubunganmu dengan gadis kecil yang bernama Shu'er." Ji-fan pun berkata, "Itu kan omong kosong, mana mungkin lah." "Ya, aku setuju sih, tapi omong kosong. Manusia suka sekali bergosip mengenai apapun itu, mau benar ataupun tidak." Tiba-tiba seorang perempuan pun datang. Dia pun berkata, "Saudara Ji, dia adalah Nona Qian, sepupu dari Shu'er, murid dari tetua kelima tingkat ke-6 alam pembentukan pondasi." Qian pun berkata, "Halo saudara Ji, aku Bing Qian, sepupu dari Shu'er." Dia pun berpikir, "Boy, sekarang kau akan menjadi milikku." Red Eye Piton itu pun berkata, "Seni memikat tuanku, gadis ini mencoba untuk menggodamu, tuan." Ji-fan pun berkata, "Apa yang Bing Qian inginkan dariku?" Dia pun menjawabnya, "Nona Bing, kau terlalu khawatir," kata Ji-fan.
Aku tidak akan membiarkannya pergi seperti itu saja, kata Qian. Dia pun berkata, tunggu. Tidak mungkin kan, dia akan menghindari. Jika aku pura-pura terjatuh, dia pun berencana untuk berpura-pura terjatuh. Di depan Jivan, orang-orang pun melihatnya. Wow, Nona Qian terjatuh ke tanah. Itu sungguh ya, penampilan yang tidak biasa. Dia sangat terjatuh sangat keras loh tadi. Untuk tidak menghancurkan kepalamu dan berdarah. Qian pun merasa kesal. Dia pun berkata, kau tidak usah khawatir tentangku. Aku baik-baik saja. Bajingan ini kau akan kubuat kau menyesal ya. Dan sementara itu sekarang di sini Shu'er pun ingin menghampiri ayahnya. Para pengawal pun berkata, menyapa Nona Bing Shu'er. Shu'er pun berkata, apakah ayahku telah bangun? Nona Shu'er, Patriark masih tertidur. Tiba-tiba terdengar suara. Dia pun berkata, aku telah bangun, kau bisa masuk nak. Dia pun berkata, Shu'er, kau telah kembali ya. Dia adalah ayahnya dari Shu'er, Bing Haidong, Patriark dari klan Hailan. Dan dia tingkat kelima alam Sol. Shu'er pun berkata, bagaimana kesehatan ayah? Ya lebih baik kan, tetapi karena Shu'er harus melalui banyak hal yang sangat berbahaya untuk mendapatkan darah Red Eyed Pattern kan. Jangan salah paham dulu, itu kewajibanku sebagai anakmu. Dan terima kasih pada saudara Ji atas pertolongannya. Aku bisa mendapatkan darahnya kan. Ayahnya pun berkata, saudara Ji, apakah itu Dawis Jivan kan? Lah, bagaimana ayah bisa tahu? Kata Shu'er. Ya, sekarang banyak rumor yang mengenainya dengan klan. Tapi itu bukanlah pertanyaan penting. Pertanyaan terpenting adalah apakah dia layak untuk anakku tercinta atau tidak. Dia pun di sini pun langsung malu-malu. Shu'er pun berkata, apa yang kau bicarakan ayah? Dia penyelamatku dan sangat berkemampuan. Di sini Shu'er pun berpikir, ayahku sepertinya tidak membenci saudara Ji. Ini kesempatan bagus untuk membicarakan tentang Flora Jet kan. Dia pun langsung berkata, ayah, aku membuat kesepakatan dengan saudara Ji ketika dia memenangkan posisi tunanganku. Aku akan memberikannya Flora Jet. Ini akan membantu masalah yang mendekat ayah kan. Kuharap ayah akan setuju. Ayahnya yang mendengarkan itu dia pun berkata, tidak, jelas tidak. Ayah selalu mengajari sejak kecil untuk membalas hutang, dan yang terpenting untuk menepati janji perkataanku. Jadi bagaimana bisa aku menarik perkataanku, kata Shu'er. Ayahnya pun berkata, kalau soal ini, ya kau bisa pergi sekarang. Ada banyak cara untuk membayar hutang. Jadi kau tidak diizinkan untuk memberikan Flora Jet itu. Tapi, ku bilang kau keluar sekarang, sudah cukup, pergilah. Flora Jet terhubung dengan nyawa Shu'er kan, bagaimana bisa aku menyerahkannya dengan sangat mudah, kata ayahnya. 18 tahun yang lalu, kilas balik lagi. Seseorang pun datang menerobos sekte Hailan, dan dia pun berkata, Patriark Bing, aku mempunyai permintaan kepadamu. Pengadilan surgawi dalam huru-hara, semua anggota klan kami telah mati dalam pertempuran. Para prajurit mati untuk melindungi keturunan jenderal sekarang. Kuharap Patriark Bing bisa menjaga dan menjauhkannya dari pertarungan surga untuk kebaikan yang telah dilakukan oleh jenderal terdahulu. Hari ini aku kehilangan istri dan anakku, dan penyelamatku juga meninggal. Dewa, bagaimana bisa kau begitu kejam? Dia pun langsung menitipkan Shu'er kepada Patriark Sekte Hailan. Dan karena itu, Flora Jet terhubung dengan nyawanya. Dan oleh karena itu, Flora Jet terhubung dengan nyawa Shu'er. Jivan pun berpikir, aku penasaran ya, apa niatan Patriark yang tiba-tiba memberikanku akses untuk kebendaharaan. Dan orang-orang pun langsung berteriak, mereka pun huru-hara. Mereka pun berkata, kau telah mendengarkan tentang Jivan yang diizinkan Patriark memasuki pembendaharaan. Bahkan murid dalam tidak diizinkan Patriark memasuki pembendaharaan. Apa hak bocah ini yang asalnya saja tidak jelas? Dan mengapa dia harus masuk? Jivan, kau sangat mengejutkan ya. Kau entah kenapa bisa bertahan dari Red Eyed Pattern. Tapi sekarang kau telah menjadi musuh semua orang di klan. Aku harus lihat apa yang bisa kau lakukan. Dan di sini patung ini pun memancarkan sebuah energi yang luar biasa. Jivan pun berpikir, apa ini leluhur dewa yang membuka surga dan juga bumi. Energi ini terasa seperti Flora Jet kan, yang dimiliki oleh Shu'er.
Dan seketika dia pun tiba-tiba berpindah lagi. Dia pun berkata, jadi sepertinya untuk membuka alam, bintang surgawi itu membutuhkan 4 artefak dewa yang ditinggalkan oleh leluhur dewa kan. Aku tidak menemukan sesuatu yang layak di seluruh perpustakaan kecuali gulungan bambu ini. Bahkan harta klan kitab Zantian hanyalah potongan. Klan di era ini sungguh tidak sangat istimewa. Di sini pun di jendela status pemuncul tertulis Papelin Master Tanshing, penjaga perpustakaan klan Highland, anggota klan Hua Alam Ketiga, Demigod. Di sini Jivan pun berpikir, sepertinya dia bubuk dalam permainan ini kan. Kakek ini pun berkata, nah kenapa kau tersenyum? Di sini Jivan pun menjawabnya, tersenyum atas kekalahan dirimu sendiri dalam keahlian catur. Kakek itu pun yang merasa direndahkan oleh Jivan. Dia pun langsung marah, kau ini sampai yang sangat angkuh ya. Dia pun langsung menggirta Jivan dengan mengeluarkan sebuah kekuatannya. Jivan pun yang melihat kekuatan itu, dia pun berpikir, orang tua ini tidak buruk ya dalam hal kekuatan. Setelah itu kakek itu pun yang mendengar perkataan Jivan, dia pun berkata, tidak buruk. Nah, terimalah gerakan lain dariku ini. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, aku lebih baik menghindarinya. Jivan pun di sini pun langsung menghindari kekuatan dari si kakek tua itu. Dia pun langsung membalasnya dengan kekuatan milik Jivan. Kakek itu pun berkata, nah, kau tidak bisa melukaiku loh. Di sini pun mereka pun beradu kekuatan. Jivan pun berkata, pengadilan ilahi. Kakek ini pun akhirnya pun berkata, mari kita berhenti di sini. Sebelah kita berakhir merusak perpustakaan. Jivan pun berkata, itu batu permata, batu kristal ungu yang bisa menyimpan ingatan manusia. Maka dia mungkin tahu sesuatu tentang pengadilan ilahi. Aku harus menanyainya, tapi jangan terlalu terburu-buru kan. Jivan pun di sini pun berkata, kau tidak harus ya berpikir tentang keras tentang permainan ini. Aku bisa dengan mudah membantumu menyelesaikannya. Dia pun menjawabnya, mendengarkan perkataan Jivan. Kau sungguh ya punya banyak keberanian di usia muda, tapi aku tidak keberatan kalau kau ingin mencobanya. Dia pun berpikir, mana mungkin dia bisa. Aku telah menghabiskan setengah bulan mencari tahu bagaimana cara memecahkan permainan ini. Bagaimana mungkin bajingan ini bisa memecahkannya? Jivan pun langsung menunjukkannya. Dia pun berkata, kau hanya harus melakukan sebuah gerakan yang satu ini dan pindahkan dia ke sini. Dia pun langsung tercengang. Dia pun berkata, apa kau berhasil memecahkannya? Dia pun akhirnya pun berkata kepada Jivan, aku telah mencoba selama sebulan dan dia dengan mudah memecahkannya hanya dengan satu kali ketukan. Memang ya, keahlian caturnya pun sangat hebat. Aku sangat malu berpikir bahwa aku lebih rendah dari si sampah ini. Jivan pun berkata, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Bagaimana? Apakah kau tertarik? Dan permainan ini akan kuhadiahkan untukmu. Kakek itu pun berkata, kesepakatan macam apa yang kau inginkan? Coba kau katakan terlebih dahulu. Jivan pun di sini pun menjawabnya. Dia pun berkata, aku baru saja melihat kalau kau punya batu ametis. Aku tidak punya niatan untuk mengintipnya. Tapi kau mungkin tahu sesuatu tentang apa yang telah aku cari. Aku akan memberikanmu koleksi lengkap dari sisa gulungan Zantian, sutra, harta dari klan ini. Sebagai gantinya, kau akan memberitahu tentang semua rahasiamu. Di sini pun dia pun menjawabnya, Allah, kau ini bocah, bagaimana bisa kau membandingkan rahasia orang tua hanya dengan gulungan sisa? Ya, bagaimanapun, aku menghargai bakat. Kau bisa berubah permintaan. Mungkin aku akan setuju akan hal itu. Dia berpikir, anak muda ini tahu kegunaan dari batu ametis. Nampaknya orang ini tidak boleh ya diremehkan semudah itu. Jivan pun berkata, percayalah saja, ini adalah sebuah pertukaran yang sangat layak. Tiba-tiba seseorang pun berkata, dari luar dia pun berteriak, Jivan, keluarlah dan bertarung. Para sekumpulan orang dari klan Highland pun berkata, Jivan, kau berani ya untuk masuk ke pembendaraan, kemari dan hadapi kami kalau kau punya keberanian. Kakek ini pun berpikir, anak muda ini mengganggu seluruh klan setelah dia tiba-tiba datang ke sini. Mari kita lihat ya, bagaimana dia mengatasi orang-orang di klan Highland. Dia pun berkata kepada Jivan, nah, kita tidak bisa membahas kesepakatan kita dengan banyak orang di luar sana. Jivan pun di sini pun berkata, ya tunggulah kau di sini ya, aku akan segera kembali kok. Dia pun di sini pun langsung keluar menemui para bocah-bocah ingusan. Dia pun berkata, kalian bocah,
ingin menantangku, iya. Mereka pun yang mendengarkan jawaban dari Jivan, dia pun berkata, kamu nanya, iya. Allah, pantatmu lah ya. Iya, kita tidak percaya kau cukup kuat dan layak untuk memasuki pembendaraan. Benar, Jivan, apakah kau berani bertarung dengan kami satu persatu? Punya hak apa kau sampai kau bisa masuk ke pembendaraan? Ular itu pun berkata kepada Jivan, Tuanku, aku juga tidak yakin apa niatan Patriark membiarkanmu memasuki pembendaraan tiba-tiba seperti ini. Apakah dia mencoba mendapatkan agar kau menikahi putrinya? Jivan pun yang mendengarkan perkataan si Red Ed Piton ini, dia pun berkata, Allah, kau itu jemik, omong kosong lah ya. Kakek itu pun berkata, dia pun keluar. Nah, jangan sampai menghancurkan perpustakaanku, mengerti? Di sini Jivan pun langsung berpikir, dia mendekatiku tanpa terdeteksi. Kekuatan orang ini sudah pada tahap demigod. Kekuatan orang ini sudah pada tahap demigod. Hanya saja, barusan dia mempermudahku. Ya jangan khawatir, kau yakin kan, aku akan bisa menghadapi berdeba ini. Sekarang kalian para bocah nakal ingin bertarung denganku, maka kemarilah. Aku hanya akan menggunakan tangan kananku saja. Red Ed Piton ini pun berkata, Tuan, lagi pula kau tidak bisa menggerakkan tangan kirimu dengan sangat bebas kan? Orang-orang itu pun langsung maju menyerang ke arah Jivan. Mereka pun berkata, bajingan arogan ini saatlah. Dia pun pede kali, Bung. Ayo hajar secara bersamaan. Mereka pun berempat pun maju untuk menyerang ke arah Jivan. Jivan pun di sini hanya dengan menggunakan satu tangan dan dia pun berhasil menumbangkan semua orang itu. Di sini mereka pun tidak gentar, mereka pun berkata, ayo kita siapkan formasi. Mereka pun bersama-sama menyerang dengan membuat suatu formasi. Formasinya tidak buruk, kata Jivan. Dia pun langsung berkata, sayangnya ini terlalu lemah untuk Bung. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah kekuatan dan kekuatannya pun langsung berbentuk sebuah pedang. Jivan pun langsung melompat ke atas. Mereka pun yang melihatnya, oh Tuhan, kenapa dia bisa berjalan di atas ya? Dan di sini Jivan pun langsung menyerang mereka secara bersamaan. Dan tiba-tiba mereka pun semuanya pun telah tepar. Jivan pun berkata, apakah ada orang lain yang ingin menantangku? Kakek ini pun berpikir, hati dan kultivasi orang ini cukup bagus ya. Keahlian caturnya pun juga hebat. Tidak heran kalau Shu'er menyukainya. Di sini Li Fang pun berkata, dasar sampah, mereka tidak bisa menghajarnya walaupun bergerombol. Di sini orang itu pun berkata, saudara, Jivan ini terlalu kuat, dia telah menghajar semuanya hanya dengan satu tangan. Apa yang harus kita lakukan? Ya bagaimana bisa, aku tahu. Dia hanya menggunakan satu tangan, dan bahkan tidak satupun dari mereka bisa mendaratkan pukulan ke arah Jivan. Dia pun di sini pun berpikir, tapi kalau dipikirkan, aku menyadari kalau ada sesuatu yang salah dengan tangan satunya. Tangan yang satunya itu mungkin itu. Mengapa dia tidak bisa menggunakannya kan? Ling Feng pun di sini pun berkata, Jivan telah mengajar para murid yang dengan jelas menodai reputasi klan Highland. Kita harus pergi panggil para murid dalam. Kita harus menghukumnya. Dia pun berkata, ya siaplah. Li Feng pun di sini pun berpikir, hei Jivan, Jivan, aku ingin lihat ya, bagaimana bisa kau bertarung dengan para murid dalam hanya dengan satu tangan saja. Li Feng pun di sini pun berkata, Jivan, kau melukai murid klan Highlandku dengan sangat mudah dan itu pun sangat parah. Jivan pun langsung berhenti, dia pun berkata, Li Feng, ya ternyata kau ya otak di dalangnya. Di sini pun semuanya pun telah berkumpul. Mereka pun berkata, kau harus membunuhnya untuk kami. Saudara Ling, Jivan itu terlalu kejam. Li Feng pun berkata, jangan khawatir, Jivan menghajar klan seperti ini adalah penghinaan untuk klan Highland kita. Aku tidak akan membiarkan ini dan memberikannya sebuah hukuman. Jivan pun berkata, Li Feng, pertama para murid luar ini yang datang padaku untuk menantangku bertarung. Dan sekarang kau telah membawa banyak orang untuk datang ke sini. Apakah kau yang membuat masalah padaku? Apakah ini cara klan Highland untuk merawat tamu klan? Li Feng pun di sini pun berkata, kita hanya merawat tamu. Kita dengan keramahan. Apa yang membuatmu berpikir kalau kau adalah tamu kami, Jivan? Tentu saja, saudara Jivan lebih dari sekedar tamu. Seseorang pun berkata, dan dia pun bingung, siapa yang berkata? Shu'er pun di sini pun langsung datang. Dia pun berkata, dia adalah penyelamatku dan saudaraku. Dan aku secara pribadi mengundangnya kembali ke klan. Menurutmu, apa yang sedang kau lakukan, Li Feng? Li Feng pun berkata, Shu'er, Jivan menghajar para murid luar. Kita harus menghukumnya atas itu.
Shu'er pun berkata salah mereka menantang saudara Jivan, dan Patriark sudah memberikan perintah untuk menghukum murid luar atas kelakuan mereka dan merenungkan tindakan mereka. Li Feng pun berkata, lihatlah, si sampai nih menggunakan posisi ayahnya. Li Feng pun berkata, Shu'er, para murid luar memang harus dihukum, tapi untuk Jivan, yang hanya orang luar mengajar murid luar di dalam klan kita adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jika kita tidak bisa menghukumnya dengan parah, klan Highland kita akan jadi candaan semua orang kan? Shu'er pun menjawabnya, apa maksudmu? Jadi apa yang kau ingin lakukan menghukumnya? Karena membalas murid luar yang mengeroyoknya. Ya, aku tahu bagaimana kalian bertarung dengan kita. Jivan, apakah kau berani menerima tantangannya? Ya, tentu saja, kau kemarilah. Shu'er pun di sini pun berkata, Li Feng, jadi ini ya kenapa kau membawa begitu banyak murid dalam kemari untuk mengajar saudara Ji. Kau ini sungguh ya sangat tercelah dan tak lebih dari sampah. Li Feng pun di sini pun berkata, jangan salah sangka, Shu'er, aku hanya melakukan apa yang benar dan dibutuhkan oleh orang-orang di klan kita. Saudara Ji, kau jangan mempedulikan mereka. Ayah akan segera datang ke sini. Li Feng pun di sini pun berkata sambil menuju ke arah Jivan dengan sebuah pedang. Shu'er, jika kau menghentikan kita sekarang, orang akan berpikir kalau saudara Jimu tidak bisa apapun, hanya bisa bersembunyi di balik pelindung wanita. Jivan pun berkata, Shu'er, minggirlah, bahkan jika Patriark datang, dia hanya akan diam dan tidak akan berbuat apapun. Kakek tuanya pun berkata, apa kamu melihatnya? Anak muda sialan itu satu-satunya yang mendeteksi keberadaanmu dari semua orang. Di sini pun Patriark pun telah hadir. Dia pun berkata, dia memang tidak buruk, tapi dia hanya mendekati Shu'er dengan niatan mendapatkan Flora Jet. Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik penglihatan jiwa. Dia berpikir sekarang orang tua ini bahkan lebih penasaran untuk mencari tahu siapa dia sebenarnya. Dia ingin tahu rahasiaku dan dia ingin Flora Jet. Bahkan permintaan itu pun sangat aneh. Dia pun langsung mendeteksi ke arah Jivan. Di sini ular ini pun berkata, Tuan, orang-orang ini sangat kuat dan kau tidak bisa menggerakkan tangan kirimu dengan baik sekarang. Kenapa kau tidak membiarkanku? Ya, aku akan mengurus mereka saja. Di sini Jivan pun berkata, jaga tingkahmu. Aku tahu kau ingin menelan semua orang itu kan? Ular ini pun berkata, oh tidak, aku tidak percayalah padaku Tuan. Di sini Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah perisai untuk menghalangi pendeteksian si kakek ini. Ular ini pun berkata, seseorang baru saja mencoba untuk mengintip ke dalam jiwamu, siapapun itu. Mereka berada di dalam demigod. Red Eyed Piton ini pun berkata, tuanku, dia adalah orang tua sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Dia terlihat lebih kuat dariku kan? Dengan kultivasi demigod, defense sense dewa, dan ingatan dari pengadilan ilahi, klan Highland ini sungguh ya memiliki master tersembunyi. Dia pun berkata, aku terluka hanya karena mencoba mengintip jiwanya. Apakah bocah ini memiliki defense sense yang lebih kuat dariku? Dan armor di tangannya itu jelaskan itu adalah sebuah spirit base tingkat tinggi. Asal bocah ini bukanlah orang biasa. Patriark pun berkata, apakah ada yang salah? Dia pun menjawabnya, aku tidak bisa mencari tahu apakah orang ini mampu, tapi dia itu tidak sesederhana kelihatannya. Jika dia hanya ingin Flora Jet dan bukan yang lainnya, itu bukan masalah untuk memberikan padanya. Tapi jika sampai ini punya motif lain, aku akan melindungi nona muda dengan nyawaku. Di sini pun tiba-tiba Bin Qian pun langsung mendekat ke arah Jivan. Dia pun berkata, saudara Ji, izinkan aku membujukmu untuk Ling Feng. Apakah tidak apa-apa? Shu'er pun yang melihat Bin Qian yang mendekat ke arah Jivan. Dia pun berkata, sepupu. Di sini pun dengan serius Jivan pun menjawabnya, maka aku akan menyusahkan Bin Qian untuk memberitahu Ling Feng bahwa hari-harinya yang baik telah berakhir. Di sini pun Shu'er pun yang mendengarkan itu pun dia tertawa kecil. Sementara di sini Bin Qian pun menjawabnya, tidak, kau ini sangat menyebalkan ya. Dia berpikir, Jivan, kau telah membuatku terlihat buruk 2 kali. Maka jangan menyalahkan karena kejamnya diriku ini ya. Bin Qian pun berkata kepada Ling Feng, Ling Feng, mari kita ganti tempat untuk berbicara dengan sangat baik. Ling Feng pun menjawabnya, tapi aku kan... Di sini pun mereka berdua pun sedang berbicara. Bin Qian pun berkata, saudara Ling Feng, kamu tahu tidak bahwa Jivan menggertakku beberapa hari yang lalu? Ling Feng pun menjawabnya, benarkah?
Yang ku dengar kalian bertemu dan orang-orang tidak menghargainya. Di sini pun Bin Ken pun berkata, aku tidak peduli ya, bagaimanapun dia membuatku jelek di depan orang-orang, dan bukan itu masalahnya. Kita berdua memiliki semangat Sister Bing. Aku sebenarnya siap untuk pertempuran ini, dan tangan kiri anak itu tampaknya tidak dapat bergerak, kata Ling Feng. Dan karena itu juga, kekuatan orang itu tidak sebagus milikku, kata Ling Feng dengan percaya diri. Bin Ken pun berpikir ini menjijikan. Jika bukan karena ingin balas dendam, aku tidak akan terlibat dalam permainanmu ya. Bin Ken pun di sini pun berbisik kepada Ling Feng. Dia pun berkata, saudara Ling Feng, untuk berjaga-jaga, Shu'er masih punya rencana dan dia akan jadi orang mati. Saat pertarungan kamu bisa masuk ke kerumunan dan ya, trik ini luar biasa ya, kata Ling Feng. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan ya, setelah kamu membalaskannya untukku, kata Bin Ken. Kau yang bilang, kau tunggu saja ya, untuk melihatnya, kata Ling Feng. Di sini pun mereka pun telah kembali lagi. Di sini Bin Ken pun berkata, Jivan, aku membahas ya, dengan saudara Ling untukmu. Selama kamu memohon belas kasihan, saudara Ling pasti akan membiarkanmu pergi, begitu saja. Lalu bagaimana denganmu? Di sini pun Red Eyed Peter pun berkata, Bos, wanita ini terlalu menipu. Tidak tahan, ingin memukulinya, atau biarkan aku yang memakannya. Tidak, dia itu hanya seorang badut, kata Jivan. Jivan pun berkata, Ling Feng hanya ingin bersembunyikan di balik kalimat wanita itu, dan mengembalikan apa katanya. Ling Feng pun berkata, biarkan pria sombong ini melihat kekuatan klan Highlandku. Mereka pun langsung membentuk formasi array. Di sini Jivan pun langsung dengan hanya satu tangan, dia pun langsung memberikan sebuah serangan. Di sini Jivan pun berkata, hancurlah. Dan arah itu pun langsung hancur, dan di sini tiba-tiba mereka pun langsung menyerbu Jivan dan menyerang Jivan secara bersamaan. Ling Feng pun berpikir semuanya kembali untuk melindungiku dan menghajar anak ini. Ya baiklah. Ling Feng pun berkata, Jivan, cobalah kekuatan tangan cahaya kemasan ini. Jivan pun berkata, perasaan ini seperti dirobek. Seseorang mengincar hidupku kan? Dan dia langsung menyerang Jivan dengan cahaya tangan kemasan. Jivan pun berpikir, ini kan... Ling Feng pun berkata, Jivan, kau matilah. Jivan pun berkata, Ling Feng, hari ini dewa menggunakan langkah paling mendasar ini untuk menghapusmu, badut yang melompat. Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah tangan kirinya, dan itu pun langsung menyerang ke arah Ling Feng. Di sini pun Ling Feng pun langsung kalah telak. Di sini, Jivan pun berkata, lengan kiri dewa ini, menghancurkan dirimu yang bodoh itu ya. Ling Feng pun menjawabnya, mustahil, kau lengan kirimu itu tidak mungkin kan. Di sini Bin Ken pun berpikir, sekarang aku tidak bisa mengharapkan limbah ini. Jivan, aku tidak akan menyerah ya. Penghinaanmu itu kepadaku harus dibayar kembali 100 kali lipat. Sementara di sini Jivan pun langsung menghampiri si kakek itu, dia pun berkata, jadi gimana? Tidak ada yang mengganggu transaksi kita sekarang, lebih baik kan? Dia pun menjawabnya, kau mungkin juga menambahkan satu chip tawaran lagi. Orang tua ini tidak hanya menginginkan fragmen Zhen Tianjing, tetapi juga ingin kamu menjadi murid utama. Apakah kau bersedia? Di sini Jivan pun berpikir klan Highland mereka masih suka mencari seseorang untuk menjadi murid utama. Patriark ini pun berkata, nak, kau bisa memikirkannya. Lelaki tua ini tidak terlalu terburu-buru. Jangan dipikirkan itu, dewa ini berjanji kepadamu kok. Patrick pun berkata, nah, aku pikir kamu sudah mengerti apa yang dimaksud dengan murid utama. Jadi bagaimana sikapmu terhadap Bingshu? Aku tahu apa yang diminta oleh sekte Master Bing, tetapi aku dan gadis ini hanyalah sebuah teman. Dan aku berjanji pada keduanya untuk memperjuangkan murid utama, hanya untuk membantu kebutuhan mendesak sekte Master Bing. Di sini, ular ini pun berkata, bos, percayalah, kau pasti akan menyesal di masa depan. Patrick pun berkata, itu saja. Hanya saja aku belum menyebutkannya sih. Dia berpikir, gadis Shu'er, takutnya dia itu menyukaimu. Jangan khawatir tentang penilaianku ini. Penilaianku, aku pikir kau di sini ya. Sementara dia pun langsung menghadap guru, kamu harus mencari keadilan untuk Xian'er. Ayo cepat bangun dan beritahu gurumu tentang siapapun yang tidak memiliki mata yang berani menggertakmu. Dia adalah guru dari Bin Qian, tetua kelima klan Highland tingkat pertama di alam jiwa.
Dia pun menjelaskan, itu loh Jivan yang dibawa murid Shu'er. Murid ini membantunya beberapa kali. Siapa yang mengira dia akan mempermalukanku 2 kali? Apa? Ada hal-hal seperti itu kah? Iya, Jivan akan bertarung melawan kakak senior Ling Feng. Murid ini memiliki niat baik dan berharap keduanya akan berbaikan. Orang ini tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga mempermalukan kakak senior Ling dan para murid di depan umum. Gurunya pun langsung marah. Dia pun berkata, sungguh bocah itu. Dia itu benar-benar ya, tidak tahu apa yang baik dan juga apa yang buruk. Bin Ken pun berkata, guru, dia akan mengikuti penilaian eksternal sekarang. Jika dia telah lulus penilaiannya, bagaimana aku harus bergaul dengannya di masa depan? Dia ingin berpartisipasi dalam penilaian pintu luar. Ya, maka itu akan lebih mudah. Jangan khawatir, aku memiliki caranya sendiri. Dan jangan lupa ya, aku adalah orang yang bertanggung jawab atas penilaiannya. Sementara itu, 15 hari kemudian, di dunia tunggu jiwa, di sini Jivan pun sedang melakukan sebuah kultivasi. Jivan pun berkata, mengentalkan, dan itu pun tiba-tiba Red Eye Dragon itu pun langsung menyatu lagi, tetapi bentuknya pun berubah. Tingkatnya pun telah naik. Jivan pun berkata, ini kan dipromosikan. Lumayan sih, aku tidak menyangka akan ada kejutan baru Fusion dan Tongtian Python. Menghitung hari, seharusnya sudah waktunya untuk penilaian pintu luar kan? Semua murid yang berpartisipasi dalam penilaian gerbang luar harap bergegas ke bidang seni bela diri sesegera mungkin. Teriakan suara orang dari luar. Ji pun berkata mendengarkan itu, dewa ini ingin melihat apa yang dimiliki penilaian gerbang luar ini kan? Sementara itu dia pun telah keluar. Seseorang pun berkata, dia adalah guru dari Bin Qian. Saatnya telah tiba dan penilaian gerbang luar telah resmi dimulai. Dan sekarang mereka pun telah berpindah di ruangan susunan hidup dan mati. Portal ini cukup terbuka lebar ya, kata Jivan. Jivan pun berkata, mereka semua adalah seorang kultivator dan mereka bisa jatuh dengan sangat malu. Itu sangat menyedihkan. Mereka pun berkata, apakah kita pergi ke tempat yang salah ya? Di mana pertempuran besar itu? Orang-orang ini sangat tidak membantu, bahkan mereka tidak bisa melihat array yang tersembunyi. Jivan pun langsung menginjak array itu dan itu pun terbuka. Dan tiba-tiba mereka pun telah dibawa ke liang monster. Mereka pun berkata, tolong ini panas sekali bung. Bos, aku tidak mengatakan bahwa aku memiliki perut hitam. Jangan beritahu orang-orang ini untuk memicu formasi. Formasi ini kan benar-benar memasuki gerbang api penyucian, penguasa, dan utusan. Ini adalah tempat orang penyembahan. Dia pun berkata, bos, ada apa denganmu? Bukan apa-apa, aku ingat ini adalah sebuah pengorbanan besar bagi dunia. Bukankah itu formasi jahat ya? Bagaimana mungkin klan Haile kecil ini memiliki formasi hebat untuk mengorbankan dunia? Ya, aku juga sih tidak tahu ya mengapa. Di sini Jivan pun berkata, sial, aku juga menarik ikan untuk diberi makan. Jangan khawatir, kau tidak akan mati jika kau jatuh. Mungkin itu adalah formasi sisa yang tersisa lebih dari 1000 tahun yang lalu. Aura metode formasi jauh lebih lemah dan itu tidak akan berakibat fatal. Sementara itu dari luar mereka pun berkata, Master Sekte, Jivan belum menyentuh satu orang pun. Setelah berjalan begitu lama, aku khawatir dia tidak tahu bagaimana keluar dari pertempuran ini. Dia pun menjawabnya, saudara, bukankah ini demi putriku ya? Dan dia adalah penatua kedua klan Highland, tingkat ketiga alam Sol. Dia berkata, Ban Haiki, jangan bicara omong kosong. Sekte Master bukan orang seperti itu. Anak ini mampu menjaga dirinya sendiri. Guru Ban Qian pun berkata, orang ini berpergian tanpa hambatan sepanjang jalan. Aku pikir tetua kedua hanyalah berbicara omong kosong saja. Kau diamlah dan perhatikan saja. Ya baiklah, dia berpikir. Apakah kau membocorkannya atau tidak? Aku tidak akan membiarkan anak ini keluar dengan sangat lancar ya. Jivan pun berkata, tampaknya inilah gerbang terakhir. Kenapa? Rasanya agak aneh ya. Gambar Balros terungkap di sini. Lebih seperti pintu kematian. Dan orang ini pun langsung masuk. Dia pun berkata, haha, aku yang pertama masuk. Ketika dia ingin masuk, tiba-tiba dia pun tidak bisa. Itu pun
berbentuk keras. Benar saja, ada masalah dengan gerbang ini. Bos, kau sangat buruk ya. Kau juga membiarkan junior melakukan sebuah percobaan, kata Red Edpiton. Gurunya pun berkata, apakah Sekte Master hanya memberitahukan lokasi dan tidak mengajari cara perginya? Hei, kau diam ya, kau jangan memfitnah Tuan. Aku ingin bertanya kepada tetua kelima, kapan pintu kelima ini menjadi jalan buntu? Lelucon macam apa itu? Ini jahat. Bagaimana orang tua ini tahu? Itu tidak akan menjadi seperti itulah. Jivan pun melihat itu, dia berpikir ciptakan kehidupan baru tanpa kehidupan. Bos, apa yang kau pikirkan? Metode memecahkan formasi yang dicatat dalam buku-buku kuno, kata Jivan. Pengorbanan ke dunia, mengambil darah sebagai pengorbanan, dan hidup dan mati itu terbalik. Di sini Jivan pun dengan kekuatannya, dia pun ingin merusak. Dan di sini tiba-tiba, orang yang menghalangi itu pun langsung batuk berderong. Guru Bankian pun melihat itu, bagaimana mungkin aku telah mengubah gerbang kehidupan menjadi gerbang kematian dan tidak bisa menghentikannya. Ini pasti sebuah keberuntungan kan? Bukannya itu hanya melampiaskan pertanyaan ya? Sekarang sudah menjadi keberuntungan. Apakah Tuan masih bisa memberitahu keberuntungannya kepada Jivan? Dia pun berkata, Sekte Master, sekarang formasi ini telah dihancurkan tingkat pertama dari murid-murid ini. Ya, secara alami, keberuntungan telah berlalu. Bagaimanapun juga, terkadang keberuntungan juga merupakan semacam kekuatan. Anak ini benar-benar ya luar biasa, kata Petriak. Di sini kakek tua dari guru Jivan ini pun berkata, Panatua kelima, ikuti saja instruksi dari Master Sekte. Lagi pula masih ada level kedua, dan keberuntungan ini tidak selalu ada kan? Guru Bankian pun tidak bisa menerimanya. Ini bagaimana bisa? Dia bagaimana bisa keluar dengan sangat cepat? Sementara sekarang di sini, dia berkata penilaian putaran kedua akan segera dimulai. Ada 176 monster di hutan ini. Selama masing-masing kalian mendapatkan token, kalian dapat melewati babak kedua, tetapi semakin banyak kalian mendapatkannya, maka semakin tinggi pula peringkatnya. Tapi mohon diingat, jika monster itu terluka, skornya akan dibatalkan. Burung ini pun langsung datang, dia pun sebagai kendaraan. Di sini, orang tua ini pun berkata, Panatua kelima, pergi dan awasi di udara untuk mencegah seseorang berbuat curang. Ya, kau jangan khawatir, orang tua ini tidak akan membiarkan beberapa orang melakukan hal-hal curang. Dia berpikir, di mana ya Jivan? Aku harus mengawasinya. Bos, tenanglah, ini bukan masalah sepele untuk mendapatkan token kan, kata Red Edpiton. Apa yang ingin kau lakukan? Aku adalah Red Edpiton, bermata merah, satu-satunya terkuat di langit dan tanah selama aku melepaskan beberapa paksaan dengan santai. Ya, kau pergilah. Di sini, Red Edpiton pun mulai bergerak. Setelah monster itu melihat Red Edpiton, dia pun langsung ketakutan. Bahkan, ada monster yang lebih menakutkan. Kata orang ini, tolong, mereka pun langsung berlari. Serahkan tokenmu kepadaku. Mereka pun langsung menyerahkan tokennya kepada Red Edpiton. Oke, pergi dari sini sekarang juga. Red Edpiton pun berkata, bos, bagaimana? Apakah aku terlihat hebat? Jivan pun menjawabnya, sekarang kita memiliki token, mari kita kembali. Orang tua ini pun berpikir, Python bermata merah. Terakhir kali aku melihatnya di Senting kan? 3 orang ini pun langsung mendekat ke Jivan. Dia berkata, Ming, bukankah ini Jivan kan? Sepertinya semua token itu sudah terkumpul. Jivan, serahkan tokennya dan kami akan membiarkanmu tidak mati. Iya, selalu ada beberapa yang tidak memiliki mata ya. Menariknya, sering ada masalah dalam kuis. Aku khawatir grup ini juga dimasukkan oleh orang itu. Si gundul itu pun berkata, ada apa Jivan? Apakah dia sangat ketakutan sampai tidak bisa mengeluarkan suara? Jika kau tidak ingin menyerahkannya, jangan salahkan kami, karena kejamnya kami ya. Oh, orang itu nampaknya orang bodoh ya, yang ada di bawah itu, untuk meninggikan badan bukan? Apakah kalian ingin token dewa ini? Aku khawatir kalian tidak bisa menangkapnya. Dia pun langsung melemparkan itu. Dan seketika mereka pun yang dilemparkan oleh Jivan, dia pun langsung terkapar. Panatua kelima, kami. Dia pun yang melihatnya pun berkata, sampah. Benar-benar ya, sampah sekelompok murid sekte dalam dari spirit transformation sangat tidak berguna, sehingga mereka diterbangkan oleh satu pukulan oleh Jivan. Setelah orang tua ini susah payah menemukan cara untuk memasukkanmu ke dalam ruangan ujian, keluar, orang tua ini akan bergerak sendiri. Di sini guru Bankian pun berkata,
Elang Sep Ungu, serangan bulu pedang. Tetapi di sini pun dia pun malah menjatuhkan guru dari Ban Qian dan dia pun langsung mendekat ke arah Jivan. Orang bodoh ini ada di sini lagi, kata Jivan. Panatua kelima, apakah Anda keluar dari tanah ya? Panatua pun berkata, Jivan, kau sangat berani ya. Kau berani menyakiti para kontestan. Dan sekarang ikuti aku untuk menilai di depan Master Sekti. Jivan pun menjawabnya, oh, siapa yang dilukai? Dewa ini. Ya, serahkan orang yang terluka itu dan bawa ke hadapan dewa ini. Panatua pun berpikir mereka ini semua adalah murid dalam dan jika mereka benar-benar membuat masalah di depan Master Sekti, mereka akan terungkap. Kau ini tidak berani kan kau? Kau mana bisa, kata Jivan. Jivan pun di sini pun berkata, pergi sekarang. Aku pikir aku bisa melihat orang tua itu menunjukkan bakatnya. Sementara itu Panatua pun berkata, elang bersep ungu, ayo kita pergi. Hei kau binatang, bahkan kau tidak mematuhiku ya. Di sini pun elang sep ungu pun tidak mendengarkan perintah dari Panatua, dan dia pun langsung melemparkan Panatua. Aku tidak memberimu muka lagi kan, kata Jivan. Dan dia pun langsung jatuh untuk kedua kali. Panatua pun berkata, kau brengsek. Orang tua ini bersumpah, bahkan jika dia mendapatkan token, jangan pernah ya berpikir untuk memasuki pintu luar. Jivan pun berkata kepada elang Sep Ungu, dia pun berkata, apakah kau khawatir terhadapku? Ya jangan khawatir, monster iblis di hutan bisa mengatasinya kok. Dan tiba-tiba satu monster pun muncul, dia pun langsung menakut-nakuti ke arah Jivan, dia pun berkata, elang Sep Ungu pun yang mendadak pun dan dia pun langsung terhenti. Sial, mengambil pusat perhatianku ya, kata Red Ed Pitten, dan dia pun langsung kocar kacir. Dia pun berkata, lihat, ini sangat mengerikan woi. Dan dia pun langsung memberikan sebuah token yang mengarahkan ke arah Jivan. Jivan pun berkata, aku tidak terbiasa dengan hal ini, kenapa aku harus berakting ya? Jika aku menunjukkan wujud asliku, dia juga akan berlutut kok. Dan di sini pun mereka pun melakukan sebuah perjalanan mereka lagi. Di sini murid dalam sekte pun yang melainnya pun berkata, luar biasa, elang Sep Ungu begitu dekat ya dengan Jivan dan begitu banyak token miliknya. Di sini Jivan pun berkata, aku akan meninggalkan hutan dan kau harus segera pergi loh. Di sini elang Sep Ungu pun langsung terbang lagi, dia pun pergi meninggalkan Jivan. Sementara itu Patrick pun berkata, Jivan menerima total 101 token. Peringkat pertama di babak pertama, ia menerobos dengan kekuatannya sendiri. Kedua babak peringkat pertama telah selesai. Murid sekte pun berkata, 101, bukannya semuanya hanya ada 176 ya. Jivan ini memang luar biasa. Aku khawatir dia bisa bersaing dengan Fang yang setelah memasuki pintu luar. Patrick pun berkata, semuanya sekarang kalian dapat memilih murid. Kalau dipikir-pikir dengan kekuatan Jivan, seharusnya ada banyak ya kandidat untuknya. Orang tua ini dengan ramah mengingatkan kalian bahwa pemilihan murid ini seperti bela diri dengan tim, satu langkah salah dan bencana itu akan selamanya. Patrick pun berkata, apa tidak ada yang memilih Jivan tanpa master? Mari kita lihat bagaimana kau, Jivan, bisa memasuki pintu luar. Setelah itu tiba-tiba seseorang pun berkata, aku akan memilihnya. Dia adalah maniak mabuk Panatua ke-9 dari pintu luar, alam semiga tingkat keempat. Dia pun berkata, anak ini terlihat menyenangkan di mataku, jadi ayo masuk ke pintuku. Panatua ke-5 pun berkata, maniak mabuk, jangan bingung, murid tidak menerima begitu saja kan. Di sini pun Panatua ke-9 pun berkata, aku bisa menerima siapapun yang aku inginkan. Anak ini jauh lebih menarik ya daripada kalian semua. Dia pun berkata, maniak mabuk ini tak terduga ya dan gila, jadi biarkan dia pergi. Tiba-tiba Xiao'er pun datang, dia pun berkata, saudara Ji tidak boleh pergi. Aku mendengar tentang hal itu. Tugas yang kamu ambil jelas merupakan tugas murid dalam dan sengaja diganti, terlalu bahaya. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Xiao'er pun berkata, mereka itu terlalu berlebihan, saudara Ji. Mari kita pergi mencari maniak mabuk. Dialah mastermu, maka dialah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Ji pun berkata, tidak perlu, itu hanyalah sebuah tugas kecil kok. Sayangnya, tetua kelima itu yang menghalangimu. Jika tidak saudara Ji, kau tidak akan mengendalikan seorang maniak mabuk sebagai master kan? Ya lagi pula karena orang lain telah memberikannya, bagaimana bisa? Ada alasan bagi dewa tidak menerimanya. Saudara Ji, izinkan aku bergabung denganmu, dan aku bisa mengurusnya. Ya itu kedengarannya bagus. Di sini,
Jivan pun berpikir tetua kelima, perhitungan ini harus dibayar 2 kali lipat. Setelah dewa kembali, dia harus menghadap dewa ini. Sementara itu tepatnya di Lao Xiaowu. Mereka pun berdua pun telah sampai. Shu'er pun berkata, Lao Xiaowu ini telah dihantui selama beberapa waktu. Dan aku juga telah mengatur mulut luar untuk menyelidiki sebelumnya, tapi mereka tidak pernah kembali. Jipu menjawabnya, setiap rumah menutupi pintu. Mungkin hantu ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Di sini, pavilion itu pun terkenal sebagai gudangnya sebuah hantu. Dan tiba-tiba di sini seseorang pun menaiki sebuah kuda. Dia pun berkata, Mouya, level keempat dari alam Sol Tuan Muda Yuan dari aliansi Loncang. Kenapa ya pemandangan ini berbeda dari kota hantu gua iblis? Pasti ada kan sesuatu yang luar biasa di kota ini. Shu'er pun sementara itu dia pun tidak menyadari bahwa ada orang yang juga datang. Dia pun berkata, saudara Ji sudah larut, ayo kita cari tempat penginapan untuk semalam. Di sini Jivan pun merasakan ada keberadaan seseorang. Masih ada orang lain yang datang ya di Lon Xianwu ini. Ia mungkin lewat sini untuk bermalam sih. Orang ini tidak sederhana. Sementara itu di penginapan, ya beraninya ya bertanya pada seseorang. Dia pun tiba-tiba di sini pun mendekat ke arah Jivan. Jivan pun berkata, apakah itu dia lagi ya? Dia pun berkata, berani bertanya, apakah kalian berdua dari Lao Xianwu? Tidak, kami hanya datang ke sini untuk bermalam. Aku adalah Jivan, ini adalah saudara perempuanku, Bing Shu'er. Siapa kau? Dia pun menjawabnya, aku adalah Mo Huang. Aku adalah orang dari sekte Hailan. Ketika aku mendengar bahwa Liu Xianwu dihantui, aku ingin melihatnya. Mereka berdua pun kaget apa? Dia berpura-pura menjadi sekte Hailan. Shu'er pun berkata, Hailan. Sekte Hailan, adikku ingin pergi tapi gagal. Aku ingin tahu apakah kami dapat berjalan bersama denganmu dan menemukan tempat berlindung. Red Epiton pun berkata, bos, melihat reaksi gadis Bing, anak ini jelas berbohong. Biarkan aku mengujinya. Ya baiklah. Dan orang ini pun menjawabnya, itu bagus, sepertinya tanah tandus. Lebih banyak ya orang yang lebih aman. Dan ketika itu, dia pun tidak bisa menguji orang ini, bos. Anak ini berpura-pura dan mudah untuk membubarkan deteksi indera ilahiku. Itu tidak sesederhana membangun fondasi 9 kali lipat. Jivan pun mengetuk sebuah pintu. Dia pun berkata, bos, anak ini punya masalah. Apakah kau masih ingin berjalan dengannya? Jika ada masalah, paling aman menempatkan orang ini di depanmu kan? Huang pun berkata, Pak Tua, kami hanya kultivator biasa. Kami di sini untuk membunuh iblis dan membelah Dao. Kami ingin menghabiskan malam dan kami berharap akan nyaman. Meminjamkannya ya? Ya bagaimanapun, aku tidak akan hidup lama lagi. Aku dapat memberikan rumah untuk Len. Red Epiton pun berkata kepada Jivan, bos, aku pikir orang tua ini tampaknya sangat buruk ya. Besok ini akan menjadi rumah Yin. Mari kita ganti tempatnya. Diamlah. Ular ini pun merasakan aneh ya. Padahal kan dia tidak bisa melihatku dengan sangat jelas. Kenapa dia bisa melihatku? Apa yang membuatku gugup seperti ini? Dan mereka pun di sini pun bermalam. Dan mereka bertiga pun sedang duduk. Shu'er pun berkata, orang tua, bisakah kau menceritakan apa yang telah terjadi di kota ini? Sayangnya, ini telah dimulai di 6 bulan yang lalu. Saat itu hujan pun datang di masa lalu. Lon Xianwu hanyalah sebuah desa, nelayan kecil biasa. Sampai hari itu tiba-tiba, desa diserang oleh monster yang tak dikenal dan beberapa anggota keluarga meninggal dalam semalam. Ini adalah monster penghisap darah yang menyerang desa nelayan. Mayat itu pun tampak kehabisan darah. Sejak saat itu, orang mati di seluruh kota. Dan lagi semuanya dalam keadaan kematian yang aneh, sangat menakutkan untuk dilihatkan. Orang tua kecil ini hampir terbunuh loh oleh monster itu. Ji pun berkata, ini adalah ulah dari klan iblis. Beberapa iblis akan menghirup aura makhluk hidup untuk meningkatkan kultivasi mereka kan, kata Huang. Huang pun berpikir, klan iblis, kali ini dewa di sini, aku ingin bertemu denganmu sebagai rakyatku. Huang pun berkata, sekarang penyebabnya diketahui, ini mudahkan untuk disembuhkan. Orang tua, roh jahat itu telah hilang. Dia pun merasa terima kasih ya makhluk abadi ini. Dan tiba-tiba dia pun menjawabnya, itu bukan masalah sepele. Ji pun merasakan, dari mana ya orang ini berasal?
Tidak mudah loh, dia dengan mudah mengusir iblis. Dia juga mengenal iblis dengan sangat baik. Dia pun tiba-tiba di sini pun ingin pergi. Red Epiton pun berkata, ini sudah larut, kemana dia ingin pergi? Dia pun berkata, tidak, aku harus segera mengikutinya. Huang pun di sini pun terus berlari. Dia pun ingin bertemu dengan klan iblis yang menyedot darah dari desa nelayan. Dia pun merasakan ular kecil ini benar-benar mengikutiku. Tapi ini adalah waktu yang sangat tepat kan? Dia pun mengingat dewa ini mengingat generasi pahlawanmu. Jadi aku akan memberimu waktu yang sangat baik. Aku kebetulan mengkonfirmasi sesuatu di sini. Sementara itu Red Epiton itu pun merasakan, ternyata kau benar-benar bisa melihatku ya. Aku pun bertaruh kalau kau benar-benar bisa melihatku. Huang pun langsung mengeluarkan sebuah mode Silver Feather Sleep. Dan ular itu yang melihatnya, dia pun berkata sambil terkaget, itu adalah Silver Feather Sleep kan, yang dibuat oleh bos, bagaimana bisa anak ini menggunakannya? Dan dia pun langsung melihat seorang iblis yang sedang menyedot darah dari warga sini. Dan Huang pun telah sampai di atas, dia pun melihat sesuatu, iblis itu telah menyedot darah dari warga desa nelayan. Huang pun berkata setelah melihat itu, bentuk ilahi runtuh dan mengandalkan mengisap esensi dan darah manusia untuk hampir tidak mengumpulkan bentuk yang hanya rasa malu para iblis. Dia pun ingin menyerang ke arah Huang. Huang pun di sini pun menghindar. Tipisnya kehidupan di kota ini pasti berkatmu kan, karena begitu lapar dan tidak memilih makanan. Bahkan yang tua dan yang lemah, wanita dan anak-anak pun tak luput kau makan. Ini tarian mantra terlarang dari iblis, dan dia pun ingin menyerang Huang, tetapi tidak bisa. Ketika itu, Red Epiton pun terus melari, dia pun ingin membuat ke arah atas. Sial, lo orang mati benar-benar menggunakan gerakan yang sangat kejam ya. Dan ketika itu dia pun langsung ditangkap oleh Huang. Kau telah mengikutiku sepanjang jalan, sekarang giliranmu untuk bekerja. Ular ini pun berkata, ternyata benar kan kau bisa melihatku, dan dia pun langsung dilemparkan oleh Huang. Beri aku sedikit waktu, ya aku baru saja naik, kata si ular ini. Dan dia pun langsung ditangkap si iblis itu. Ular ini pun berkata, aku di sini untuk bergabung dalam kesenangan, kau percaya kan itu? Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah semburan, sebuah gerakan api merah. Dan dia pun langsung menyemburkan itu ke arah iblis itu. Sementara pun di sini, Huang pun langsung menambahkan sebuah teknik bintang jatuh. Ular ini pun berkata, apa-apaan sih orang ini kan teknik asli bos, bagaimana bisa dia mengikutinya lagi? Dia itu copy paste banget boy. Dan di sini, Jivan pun terbangun, dia pun merasakan sebuah pertarungan melawan aura iblis. Di sini pun Jivan pun telah bangun, dia pun langsung gercep membangunkan Shu'er. Dia pun berkata, hei kau bangunlah, iblis itu telah muncul. Tampaknya Mo Huang benar, itu benar-benar iblis yang menghisap darah orang-orang di kota ini. Shu'er pun langsung terbangun, dia pun berkata, apa? Iblis di mana? Lah, di mana Mo Huang? Dia pun telah tidak ada di sini. Iya, aku khawatir dia telah menemukan nafas iblis sejak lama dan telah mengejarnya. Ayo pergi dan lihat mereka. Jivan berpikir mampu dengan mudah menemukan iblis. Aku takut bahwa ada juga hubungan yang tidak terpisahkan antara dia dan juga iblis. Sementara di sini Huang pun masih bertarung melawan iblis. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik yang bernama Black Wave Space. Jika orang tua ini menyerapmu, dia bisa akan memulihkan tubuhnya. Dan dia pun langsung ingin menangkap si iblis itu, tetapi pun tidak bisa. Kau adalah pengkhianat yang tidak layak menyerap raja ini. Dia pun ingin menyerap darah dari Mo Huang. Dan sementara itu pun langsung Mo Huang pun langsung menancapkan sebuah pedang di kepala iblis itu. Huang pun berkata, kau tidak berhak tahu. Di sini Red Epiton pun berkata, ya aku percaya kau bisa melakukannya sendiri. Dia pun hanya bisa menonton. Bos ada di sini dan aku tidak boleh bermalas-malasan, kata Red Epiton. Hei, aku ada di sini untuk membantumu. Dan mereka pun secara bersama-sama untuk menyerang iblis itu. Dan ternyata di sini Jivan pun telah datang. Ini adalah Shu'er pun berkata kepada Jivan, saudara Ji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertama kali aku akan menyelidiki ke dalam dengan pengetahuan spiritualku. Jivan pun di sini pun ingin menyelidiki monster itu dengan pengetahuan spiritual miliknya, dan itu pun tidak bisa. Sihir iblis ini tidak dapat ditembus dari luar, bahkan kekuatan kesadaran ilahi tidak dapat menebusnya.
Di sini Shu'er pun menjawabnya. Dia pun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Kultivator dan Python mata. Ular ini pun berkata, sial, jangan berhenti untuk berhenti. Mereka berdua pun di sini pun bertarung untuk melawan iblis itu. Ular ini pun berkata, sialan, lihat aku ya, jadi pengganggu. Dan tiba-tiba seseorang pun muncul. Dia adalah tetua ketiga klan iblis, alam jiwa tingkat ke-9. Dia pun berkata, Python bermata merah. Dia pun yang mulia pun berkata, sial, aku ingat tanda itu kan adalah. Huang pun berkata, The Heavenly Demon Xuan Wen adalah simbol dari klan iblis. Orang ini pernah menjadi tetua ketiga dari klan iblis, tapi sekarang dia hanyalah seorang pengkhianat yang diasingkan. Jika bukan karena kau membuka gerbang alam iblis dan membiarkan alam dewa masuk, hasilnya tidak akan seperti sekarang ini. Siapa dia? Mengapa dia begitu banyak tahu tentang hal seperti ini ya? Dia pun di sini pun menyerang ke arah Huang. Huang pun berkata, kau nampaknya melompat dengan tergesa-gesa ya. Saat kematian mendekat, masih ada waktu untuk bermain trik seperti ini, kata si iblis itu. Hukum surgawi fana yang aku kembangkan tidak bisa melawannya, dan aku tidak bisa menggunakan hukum iblis saat ini kan. Huang pun berpikir, sialan, hukum surgawi fana yang aku kembangkan tidak bisa melawannya, dan aku tidak bisa menggunakan hukum iblis saat ini juga. Di sini, Python ini pun langsung dia pun berkata, membakar dupa ketika kau mati, aku akan memberimu sebatang dupa yang hampir sama. Tetapi serangan itu pun tidak bisa mengenainya. Dia pun berkata, itu sebuah trik murahan, kau tahu kan? Sementara itu di sini, dia pun melihatnya, Shu'er dan juga Jivan, dia pun telah mengamati. Datang pada tepat waktu, kata Jivan. Jivan pun di sini pun datang dan langsung mengeluarkan sebuah teknik, dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik itu. Orang tua jangan lupa ya, masih ada kita di sini, kata si ular itu. Dan Huang pun di sini pun menambahkannya lagi untuk menyerang secara bersama-sama, mengarahkan si iblis itu. Di sini Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah teknik jimat pelindung untuk melindungi Shu'er dan dirinya juga. Ah, bagaimana dengan dia? Apakah dia telah mati ya? Kata si Python. Huang pun berkata, kekuatan spiritual itu abadi, dia belum mati. Dan mereka pun di sini pun telah berkumpul. Shu'er pun di sini pun berkata, tidak mati. Ya, kalau begitu mari kita kejar dia. Huang pun merasakan auranya telah menghilang. Aku takut dia sudah pergi sangat jauh. Ini perlu dipertimbangkan dalam jangka waktu yang sangat panjang loh. Huang pun berkata, leluhurku selalu menggunakan ritual pengusiran setan untuk mencari nafkah, dan ada cara unik untuk melacak para si iblis. Shu'er pun berkata, namun mengapa ada ras iblis di sini? Apakah ini kebangkitan para ras iblis? Mendengarkan perkataan Shu'er di sini, Huang pun terhentak. Mungkin Raja Iblis telah muncul, benarkah? Kata Jivan. Python pun berkata, bos, kau tidak berpikir bahwa dia adalah bawahan dari Raja Iblis kan? Jivan pun menjawabnya, dilihat dari fakta bahwa dia sangat mengenalkan iblis. Bukan berarti dia bawahannya, tapi dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan klan iblis. Huang pun berkata, tetapi bagaimanapun juga, iblis itu telah lenyap selama ribuan tahun, jadi tidak mungkin kan untuk dibangkitkan. Namun saudara Jivan tampaknya tahu banyak ya tentang ras iblis. Mungkinkah kau ada hubungannya? Jivan pun berpikir orang ini ingin menggigit kembali ya. Jivan pun menjawabnya, tidak ada sumber yang mengatakan seperti itu. Aku hanya telah membaca beberapa buku untuk memahami satu atau dua hal. Itu adalah sebuah kesalahpahaman, kata Huang. Ketua ketiga, kau pengkhianat ras iblis kita di sini untuk waktu yang sangat lama. Dan kupastikan kita pasti akan menghancurkanmu. Terluka seperti ini oleh beberapa ikan sampah kecil itu, dia pun di sini pun telah bersembunyi. Kau tunggu saja ya, orang tua ini dan orang tua ini pasti akan memotong kulit dan juga tulangmu. Dan mereka bertiga pun telah kembali berkumpul lagi ke penginapan. Dan kakek tua ini pun yang melihat Python, dia pun berkata, ini ular kan? Python pun berkata, hei kau manusia, kau belum pernah melihat dunia. Kau harus memanggilku dewa loh. Dia pun berkata dan bersujud, hormat dewa telah muncul. Shu'er pun berkata, Pak Tua, jangan pedulikan itu hanyalah hewan peliharaan spiritual saudara Ji. Jivan pun berkata, hantu itu terluka dan tidak akan membuat masalah untuk saat ini. Orang tua jangan lakukan itu, kata si Huang. Kakek tua ini pun berkata, kalian bertiga adalah dermawan dari seluruh kota, kami jadi berterima kasih seperti ini. Huang pun menjawabnya, kau tidak perlu loh berterima kasih.
tidak akan terlambat bagi kita untuk menyingkirkan hantu itu. Huang pun berkata, tapi aku khawatir kau tidak akan bisa berterima kasih saat itu juga. Huang pun berkata, ya kalau begitu aku rasa aku butuh Master Ji untuk membantuku. Huang pun berkata, kau pancing musuh dan aku akan meringkusnya dengan teknik rahasia. Mari datang dan mengundangmu masuk. Dan mereka bertiga pun langsung mengeluarkan sebuah rencana B. Hei, apa yang kita lakukan dengan orang tua itu? Tanya Jivan. Dia bisa membawa kita ke Demon. Kau bisa melakukannya. Lakukanlah jika kau bisa. Shu'er pun bertanya, dia dikendalikan. Lalu bagaimana dia akan menuntun kita ke Demon? Dan dia pun langsung menyerang ke arah Shu'er. Jika bukan karena orang tua ini mengendalikan orang ini, aku tidak akan dirugikan olehmu loh. Dan Shu'er pun langsung mengeluarkan sebuah teknik dan dia pun ingin menyerang si iblis itu. Hei, trik rendahan orang tua, hancurlah itu. Dia pun langsung menyerang ke arah Shu'er dan dia pun langsung ingin melajukan sebuah pedang ke arah Shu'er. Shu'er pun di sini pun langsung terdorong mundur dan dia pun langsung ditangkap oleh si Jivan. Jivan pun berkata, serahkan padaku di sini, kamu pergi sadarkan orang tua itu. Aku khawatir tidak akan mudah berurusan dengannya, kata Jivan. Di sini pun Jivan pun langsung mengeluarkan sebuah teknik dan dia pun langsung menghalangi serangan si iblis itu. Jika ini terus berlanjut, aku tidak bisa menunggu Ma Huang dan yang lainnya untuk membentuk formasi. Tampaknya hanya ada secara paksa meningkatkan kultivasi basis kan? Jivan pun berkata, tingkat pertama dari ranah jiwa setidaknya satu pertempuran kan? Dia pun langsung meningkatkan tingkat kultivasinya. Berhenti berjuang. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Huang pun berkata, membakar jiwa secara paksa. Mengangkat basis kultivasinya. Jivan ini bukan orang biasa. Bagaimana aku bisa tahu jika aku tidak mencoba untuk membuktikannya? Jivan pun langsung memberikan sebuah serangan yang mengarahkan ke iblis itu. Jivan pun berkata, Mo Huang, kenapa terburu-buru? Bukankah ini waktu yang sangat tepat? Darah dari si Piton Snake ini cepatlah keluarkan, woi. Dan dia pun langsung mengeluarkan sebuah darah untuk melakukan sebuah spiritual. Dan ketika mereka melakukan itu, dan di sini Jivan pun masih terjebak di dalam lingkaran itu. Iblis ini pun berpikir, ini kan teknik terlarang tertinggi dari ras Demon. Tampaknya kau telah mengenali teknik itu kan? Tetua ketiga saat itu, kau membunuh sesama klan, mencuri harta klanmu, dan membelot dari harta, kau harus membayarnya, kata si Huang. Iblis ini pun berkata, maafkan aku akan menjadi budak setiamu. Kau percayalah, benarkah? Kalau begitu berikan jiwamu, kata si Huang. Dan orang itu pun langsung terserap oleh si lingkaran itu. Huang pun berkata, kau pernah berkhianat kepada raja ini. Akankah raja ini akan memberimu kesempatan kedua? Huang pun berkata, ambillah ini. Jivan berkata, rumput yang membangkitkan jiwa itu bisa memperbaiki jiwa yang baru saja terbakar tadi kan? Terima kasih banyak ya, kata si Jivan. Huang pun berkata, terima kasih, lupakan saja. Tapi aku penasaran, di mana kau mengolah jiwa binatang itu? Jivan pun menjawabnya, kita semua punya rahasia bukan? Jivan pun berkata kepada Huang, ngomong-ngomong, aku ingat kalau saudaramu adalah murid sekte Highland. Kami juga akan pergi ke sekte Highland. Bagaimana kalau kita pergi secara bersama? Huang pun berpikir di otaknya. Aku tidak akan bisa pergi dengan mereka. Mari kita cari alasan. Kupikir juga begitu, tetapi karena masih ada tugas lain, aku pergi dulu ya. Dan kita akan punya waktu nanti. Saudara Ji, akankah kita mengikutinya? Tidak perlu, aku merasa kita akan bertemu lagi, kata Jivan. Sementara itu 3 hari pun telah berlalu dan di aula sekte Highland. Jivan pun telah bertemu masternya. Masternya pun berkata, aku masih mencarimu kemana-mana. Kau akan berpartisipasikan dalam penilaian menara uji coba. Sekte Highland belum melihat banyak hal lain, hanya melakukan penilaian saja. Jivan pun menjawabnya, tapi aku masih harus menyerahkan tugasnya kan? Masternya pun berkata, tugas sialan itu bisa diserahkan kapan saja, tapi aku akan bertaruh padamu untuk penilaian menara uji coba. Kau harus pergi sekarang juga, kata tetua 9. Aku masih menunggumu untuk memenangkan uang anggurku loh. Tetua 9 pun berkata, ngomong-ngomong, bantu aku pergi ke penjaga menara dan minta anggur yang baik. Jika dia tidak memberikannya, kamu bisa memanggilnya sampai dia memberikannya. Tunggu sampai waktunya tiba. Bagi guru untuk memberikan sesuatu yang sangat baik kan? Ular ini pun berkata, oh hal baik apa yang bisa kau miliki dan bosku belum pernah melihatnya. Ya baiklah, kata Jivan. Ini di mana ya menara percobaannya? Shu'er pun berkata,
Sayangnya, membiarkanmu berdiri di atas master yang tidak dapat diandalkan. Biarkan aku membawamu ke menara percobaan ini. Jivan pun di sini pun telah berjalan dengan Shu'er. Ngomong-ngomong, apa ya penilaian menara percobaan ini? Kata Jivan. Shu'er pun berkata, murid luar perlu melewati menara percobaan agar memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian murid dalam. Peyton pun berkata, Cih, itu kan hanyalah sebuah menara percobaan kecil dengan kekuatan bosku, menara iblis Yuan yang bergengsi juga bisa diterobos olehnya. Dan sementara mereka pun telah tepat di depan menara percobaan. Mereka pun semuanya pun telah berkumpul. Orang-orang pun berkata, Saudara Fang pasti akan memenangkan kejuaraan juga kan? Coba kau tengok, Jivan ada di sini, woi. Ini dia ya, si Jivan. Dia punya keberanian yang sangat tinggi. Sejauh dia layak dibandingkan dengan Fang. Hanya saja dia menggunakan beberapa trik saja sih. Shu'er pun berkata, kau semua, tutup mulutmu ya. Kalian berbicara mengkosong. Dia memecahkan masalah Lao Xianwu dan dia masih tak terkalahkan. Melawan alam jiwa primordial, bisakah kalian berdebat di depan menara percobaan? Kamu tidak menganggapku sebagai penilaian di matamu apa? Iya, murid telah salah. Saya minta maaf. Dia adalah Lin Xiao, lapisan kelima transformasi spiritual, kakak dari Ling Feng, murid dalam. Dia pun berkata, Shu'er, kau benar-benar dapat membantu saudaramu yang baik mengucapkan kata-kata yang besar. Iya, dia tidak takut angin menara lidahnya ya. Dan orang itu, dia adalah lapis spiritual keempat yang bernama Fang Yan. Fang pun berkata, aku pikir itu mungkin untuk melawan alam jiwa primordial, bahkan jika itu adalah sarana. Itu tidak akan berarti tidak umum. Jivan pun berkata, bocah ini memiliki temperamen yang baik, tetapi dia tidak bangga, berpuas diri, dan bakat yang dapat diterima dan prestasinya tidak akan rendah di masa depan. Dia berpikir, Jivan ini benar-benar dapat bersaing dengan alam jiwa primordial, maka dia pasti bertarung dengan baik ketika dia memasuki menara kan. Dan di sini itu pun telah dibuka seperti sebuah taruhan. Tampaknya Jivan kekuatanmu tidak diakui ya oleh semua orang ini. Aku punya temperamen buruk loh, bos. Tekan dirimu, ayo kalahkan mereka. Kakak dari Feng Ling pun berkata, Jivan, aku menyarankanmu, jangan terbawa suasana. Hati-hati, mati di menara dan uangnya akan diambil loh. Shu'er pun berkata, tidak perlu, jika kamu memiliki niat seperti itu, kau harus terus membujuk saudaramu yang luar biasa itu loh. Dan akhirnya menara penilaian pun telah dibuka. Mereka pun secara bersama-sama untuk masuk ke dalam menara itu. Kau tengok saja ya, lihat aksiku akan beraksi.